akan menjaga engkau supaya engkau lepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan serai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesak perilakunya, supaya engkau terlepas dari dan perempuan yang asing, yang licik, yang meninggikan hidup masa mudanya dan melupakan janjian Allahnya. Sesungguhnya hilang tenggelam ke dalam maut menuju arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang. Amin. Iya. Jadi itu ya. Yesus Kristus itu dia sudah menggenapi itu ya. Jadi dia sudah membebaskan kita dari apa yang dijelaskan oleh Amsal pasal 2 itu ya. Gitu. Jadi sempurna. Tuhan Yesus sangat sempurna, dia melakukan itu. Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita. Kita harus takut kepada orang tua. Kita harus jangan mencemooh ya. Ketika Yesus membawa kayu salib, dia dicemooh. Tapi dia membiarkan itu. Itu teladan bagi kita. Sebenarnya kita yang harus dicemooh. Tapi Tuhan Yesus membiarkan dia dicemooh, menggantikan kita. Nah, tidak ada satu orang pun yang di dalam dunia ini yang sama seperti dia. Amin. Jadi Amsal ini berkenan atas dia. Ketika orang datang dengan pengajaran yang mencemooh, ini membuat luka banyak orang. Nah, orang ini tidak sadar bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri. Gitu. Jadi kuasa Tuhan kita ini sempurna. Tidak bisa dibandingkan dengan perak dan emas. Jadi ketika Tuhan membebaskan kejahatan-kejahatan sekali seumur hidup, kita harus bertobat. Kita punya apa? Tidak ada kuasa kita. Hukum-hukum yang dia berikan kepada manusia dari sejak purbakala, kita sering melanggar kok. Tuhan tidak. Itulah bedanya kita dengan Tuhan itu ya. Oke, silakan yang lain. Ya, di sini sudah ada teman-teman yang baru naik ya. Udah Iman, Bang Suma, Bang Malikil, Bang Heri gitu. Ya, selamat siang, shalom teman-teman yang baru naik. Silakan. Ya, halo bro, shalom. 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 Semangat siang teman-teman. Ya, Shalom Bang Suma. Oke. Ya, shalom. Puang tabe tumben deng tak tidak ikut ini, masih 45 penonton, biasanya sampai 200-an Ki kalau ada Ki. Akun baru ini Bang, akun baru. Oh, akun baru. Oke. Lanjut gitu, Bang. Oke. Ya. Lanjut. Apa yang mau bicarakan Bang Zuma? Iya, tadi saya mendengarkan dari teman-teman luar biasa apa yang dipaparkan terkait keistimewaan daripada Yesus menurut pandangan saudara. Saya ingin tahu dari teman semua yang ada di sini, penyaliban itu karya Tuhan atau karya iblis? Mohon maaf, ini saya harus tahu dulu. Menurut saudara-saudara. Ya, karya Tuhan. Kalau dikatakan karya Tuhan,
kan di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sementara penyaliban Yesus ini untuk membenarkan orang-orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Apakah dengan membunuh Yesus itu sudah melakukan karya Tuhan atau gimana menurut saudara? Karena ini Tuhan justru melarang. Iya, jadi kan di situ ya, Yesus itu jelas Tuhan, bukan manusia. Nah, hukum yang Bro Suma baca itu kan untuk manusia. Nah, kalau kayak begitu coba tanya penggoda iman, karena mungkin penggoda iman menganggap Yesus Kristus itu manusia. Coba, kalau silakan penggoda iman mungkin bisa jawab dulu, Bang Suma. Kalau saya kan menganggap Yesus itu Tuhan, jadi hukum itu yang Bang Suma baca untuk manusia. Nah, jadi kalau untuk Tuhan tidak berlaku hukum itu. Jadi maksudnya yang dibunuh ini Tuhan, begitu Bang? Iya, dia datang mengorban dirinya. Boleh saya jawab, Bang Suma? Iya, silakan. Oke, baik Ya, saudara-saudara. silakan, Bro Janeto. Ya, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebarang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan ini, saudara. Tuhan Yesus itu berani pertaruhkan nyawanya. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Dia itu menaruh nyawanya di situ, ya. Kata dia, aku berhak memberikan dan menariknya kembali. Ini buat siapa? Buat kita. Karena seharusnya kita yang mati karena hukuman itu. Tapi kenapa dia harus memalang itu di hadapan kita? Supaya kita ini diselamatkan. Ingat, diselamatkan. Karena janji dia dari dahulu kala itu adalah penyelamatan. Ketika dia sudah datang menyelamatkan kita, kita yang orang berdosa ini harus tahu diri. Inilah membuka tingkap-tingkap ya kekejian manusia ini. Kita yang fana ini yang harus mati menjadi debu tanah, kita melihat kebesaran Tuhan yang begitu ajaib. Ya, kita akan masuk kepada dunia yang kekal. Ya, dunia yang tidak mati selama-lamanya. Nah, Tuhan membebaskan kita dari sini. Yang disebut dengan dosa adalah mati. Dia memberitakan dirinya, ya, dia dipaku di atas kayu salib. Itu dia sudah menyebutkan dirinya seperti itu. Setelah dia mati, ingat, setelah dia mati, dia dibaringkan di antara orang mati. Dia bangkit dari situ. Nah, di dalam dunia orang mati ini ada satu tempat di mana tidak sama-sama seperti kita yang masih hidup ini. Di dalam dunia orang mati itu ada kehidupannya sendiri. Di sana itu ada ratap tangis sepanjang masa. Nah, Tuhan datang ke sana supaya apa? Dia membebaskan itu semua. Dia bawa kita yang dari purbakala, ya, dunia-dunia purbakala itu. Tuhan membebaskan itu semua. Supaya apa? Tidak ada satu orang, tidak ada satu siapapun yang merebut kita dari kutuk maut itu. Itu maksudnya. Jadi saudara juga sudah dibebaskan. Makanya percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita andalkan sendiri, pribadi kita sendiri untuk datang kepada Tuhan, tidak. Kita punya, tadi kan sudah ada di Amsal, pengenalan akan takut akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut kepada Tuhan, berarti hukum Tuhan itu berlaku kepada kita. Ya, mungkin saya seperti itu. Coba ditanya dulu penggoda iman gimana? Karena penggoda iman ini kan menganggap Yesus itu manusia. Jadi berlaku untuk manusia itu kan. Coba penggoda iman jawab dulu pertanyaan Bang Suma itu. Ya, halo Bro Tom.
Iya, itu Bang Suma nanya. Coba jawab dulu. Kamu kan Iya, mengatakan sesuai. Yesus itu manusia. Nah, coba dulu baca. Nah, Apa jawab dulu ya? waktu di bumi dia manusia, bro. Ya udah jawab aja pertanyaan Bang Saudaraku, Suma. mohon maaf, saya tanya, salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Iya, Itu karya yang Tuhan. sering. Sesuai dengan Lukas 9 ayat mungkin 22, bro. Cuma. Ini kan datanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus ini orang bersalah menurut teman-teman? Saya boleh mengomentari pertanyaan. Udah ditanya ke penggoda iman. Coba jawab penggoda iman. Itu pertanyaan Bang Iya. Suma. Itu memang karya Tuhan, bro. Sesuai dengan Lukas. Bisa 9 tidak ayat 22. saudara membuktikan kesalahan-kesalahan Yesus dulu? Bisa tidak Anda buktikan setelah kita Tidak. temukan ada kesalahan, baru kemudian Yesus itu layak untuk dibunuh? Silakan. Ayat yang Anda paparkan tadi di Kejadian tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus, bro. Bukan di kejadian. Keluaran 23, Bung. Ya, itu Keluaran, nggak ada hubungannya itu. Ini kan hukum yang Tuhan firmankan kepada Bani Israel. Dan ini berlaku sampai Yesus itu datang. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, kalau Yesus itu ternyata karya Tuhan, bolehkah saya ditunjukkan kesalahan-kesalahan Yesus sampai dia harus dibunuh gitu? Artinya kita harus punya hikmat di sana, bro. Artinya Tuhan sudah tahu manusia akan membunuhnya, ya sudah ditentukan lah, memang dia akan harus mati. Oh, ada Baca dalilnya? Lukas 9 ayat 22, bro. Bahwa Enggak. anak manusia Hukum mati Tauratnya sudah maksudku, hukum Tauratnya ada nggak yang demikian? Karena kalau saya melihat di dalam Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Yesus ini kan orang baik, orang suci gitu. Sementara dalilnya jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus Kan tidak boleh dibunuh. Menurut penggoda iman, Yesus ini kan manusia. Jadi semua itu berlaku buat Yesus Kristus. Coba kamu jawab penggoda Ya, iman. silakan. Iya, yang ditanyakan apakah itu karya Tuhan? Ya itu karya Tuhan, itu memang harus mati, harus diolok-olok, yang gitu. Jadi terus apa lagi maksudnya tadi? Harus diolok-olok. Ada dalilnya, Bung, bahwa ini karya Tuhan? Pembunuhan terhadap orang yang benar itu karya Tuhan? Di mana Kan, dalilnya? tadi sudah saya kasih ayatnya Lukas 9 ayat 22. Lukas itu kan tulisan yang dihasilkan dari... Kalau gitu Anda jangan di sini lah kalau gitu, bro. Enggak, yang saya minta Nanti- firman Tuhannya, Bung. nanti- Loh, kamu kan Nanti bilang timbul Yesus itu perdebatan. manusia, Begini, Bang penggoda Suma. iman. Hati-hati. Kalau kamu Begini, Bang bilang Suma. Yesus Kristus manusia. Bentar dulu. Silakan. Bentar dulu. Tunggu dulu Bro Joneto. Tunggu dulu Bro Joneto. Kalau Yesus Kristus kau bilang manusia, resikonya hukum semua berlaku untuk dia. Ya, iya, baca ya Lukas 9 ayat 22. Kamu gimana sih? Dikasih ayat. Lukas Ini 9. jawab Bang Suma. Ya. Kalau Anda membaca di dalam Lukas 9, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya itu Ini- karyanya. Iya, ini adalah pernyataan daripada Lukas yang kemudian mengatakan Yesus yang berkatakan gitu. Gini Bang Juma. Kalau Ya. kamu menyalahkan Lukas, udah berhenti diskusi. Enggak, maksudnya yang menggantikan Yesus Ya juga udah, kan anak penggoda manusia. iman. Bang. Kita Kalau kamu penggoda menyalahkan iman. Lukas, kamu berhenti berdiskusi. Enggak, maksud saya gini loh, Bang. Ya Maksudnya udah gini. penggoda iman aku turunin aja penggoda iman karena dia udah nggak mampu kan, jadi saya turunin aja. Iya, lebih mungkin baik diskusi turun. dengan teman-teman yang lain lah. Iya silakan. Tadi Bro Joneto mau ini. Jadi kan memang penggoda iman kan mengatakan Yesus itu hanya manusia, hanya utusan. Nah, Jawab ya. iya silakan Bro Joneto. Oke, begini Bang Suma. Kata-kata di situ kamu harus lihat ya, saudara. Bahwa dia ditolak oleh siapa? Di dalam ayat itu dia ditolak oleh imam-imam. Pasti imam-imam ini menyangkal dirinya. Yang sebenarnya mereka itu juga berdosa. Tapi Yesus yang tidak berdosa ini mereka menyangkal.
keinginan mereka lebih kuat daripada keinginan Tuhan. Tuhan datang untuk mengampuni, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai imam itu merobek pakaiannya, gara-gara Yesus mengatakan bahwa dia dari atas. Apa arti imam merobek pakaiannya? Itu karena apa? Pakaian itu tidak layak lagi mereka pakai. Jadi kalau saudara pakai pakaian-pakaian kebesaran, jangan sombong. Di hadapan Tuhan ini kita semua berdosa, saudara. Ini yang harus ditekankan. Kan kamu memuji Tuhan Yesus bahwa dia tidak berdosa. Ya kenapa dia harus merendahkan diri? Karena dia tahu kita ini berdosa. Kita yang harus ditimpa malapetaka. Tapi kan saya sudah bilang di awal bahwa dia yang memang menggantikan kita. Ya, dia taruh dirinya di situ supaya apa? Kita ini diselamatkan. Itu intinya. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Karena dunia ini fana. Tetapi Yesus menjanjikan satu kehidupan yang kekal, yang abadi. Nah, barang siapa yang datang ke sana harus melalui dia. Karena kita ini masih daging semua. Tetapi kalau setelah kita mati, hukum ini berlaku atas kita di sana. Tetapi melalui Yesus ada keselamatan, tidak ada penderitaan lagi. Karena Yesus sudah akan disediakan rumah bagi kita. Rumah yang baru, rumah yang tidak penuh dengan ratap tangis. Yang seperti ini. Itu. Jadi memang saudara memang memuliakan dia, tapi saudara harus melihat konteks dia menebusnya apa. Karena kesalahan kita. Oke, mungkin saya itu saja. Ya, tadi Bro Juma bertanya karya siapa peristiwa Golgota itu. Jawabannya tentu saja karya Tuhan. Next, selanjutnya Bang Juma menghadirkan nats keluaran tadi itu. Iya kan? Nah, kalau Bro Juma mempercayai nats tersebut, Bro Juma pun harus mempercayai bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah awal kabar baik pertama. Itu Bro Juma harus mempercayai itu juga. Kita nggak bisa mempercayai nats ini, kemudian tidak mempercayai nats ini. Tentang Alkitab itu nggak bisa begitu. Jadi selanjutnya yang tertulis sampai kepada Maleaki itu adalah kelanjutan berita kabar baik yang telah ada, yang tidak bisa dicabut kembali, yaitu pada peristiwa di Taman Eden. Jadi sebenarnya karya salib peristiwa di Golgota itu adalah kelanjutan dari yang telah difirmankan pada mereka yang terkait di peristiwa Taman Eden itu, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Jadi itu tetap bahwa peristiwa salib di Golgota itu adalah karya Tuhan. Next, silakan Bang Juma. Ya, jadi ya boleh saja saudara mengatakan salib itu adalah karya Tuhan. Tapi kalau kita melihat prosesi daripada kejadian yang terjadi terhadap pembunuhan berencana yang terjadi pada diri Yesus itu jelas sekali tidak ada unsur Tuhan dilibatkan di sana. Misalnya di dalam penangkapan Yesus itu diawali dengan adanya kemudian pengkhianatan salah satu murid. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6:70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan yang 12 murid ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksud ini adalah Yudas. Kalau Yudas sendiri disebut oleh Yesus sebagai iblis,
lalu kemudian nyata di dalam kitab saudara, memang iblis merasuki Yudas sehingga terjadilah kemudian pengkhianatan, terjadilah kemudian penangkapan dan pembunuhan, maka karya Tuhannya itu di mana? Iya, karya Tuhannya ada. Ya, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah kabar baik pertama. Kemudian selanjutnya sampai kepada Maleaki itu adalah semakin menjelaskan, semakin menerangkan. Di dalam Zakaria 10 ayat 12 itu salah satunya. Zakaria 14 ayat 9 itu nubuatan yang terdekat sebelum penggenapan. Itu tetap karya rencana Tuhan. Di dalam Zakaria 10:12, Zakaria 14:9. Itu adalah nubuatan terdekat sebelum pada penggenapan itu. Itu karya rencana Tuhan itu tetap di situ. Baru kemudian pada penggenapan ada kronologisnya. Begitu Bang Juma. Bro Juma, males Iya. lah panggil Bang. Jadi gini, saudara, di dalam Yohanes 8 kita bisa melihat, dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, kalau Yesus ini adalah orang benar di hadapan Tuhan, maka adalah sesuatu yang tidak rasional kemudian ketika pembunuhan terhadap orang yang benar di hadapan Tuhan itu adalah karya Tuhan. Saya rasa ini dua cerita yang berlainan. Kenapa kemudian Yesus itu tidak dibiarkan oleh Tuhan seorang diri dan selalu dibersamai atau diikuti oleh Tuhan? Karena di dalam kitab saudara menjelaskan gini, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya bahwasanya Yesus di dalam Yohanes 11:22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Nah, kalau Yesus ini dijadikan korban sebagai persembahan dalam konsep agama saudara, bahwa Yesus harus jadi korban demi untuk menebus dosa-dosa manusia, Yesus mengorbankan dirinya, maka itu tidak relevan dengan keadaan. Karena ternyata di salah satu 12 muridnya itu ada iblis yang kemudian menjadi asal muasal terjadinya pengkhianatan berujung kepada penangkapan dan penyaliban, sehingga terjadi pelanggaran. Nah, kalau betul bahwa Yesus itu orang benar, maka yang berlaku menurut saya nih ya, maka yang berlaku adalah Matius 4, di mana iblis mencobai Yesus. Dia mengatakan ada tertulis bahwa jika engkau adalah anak Tuhan, maka dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Artinya ya tidak terjadi pembunuhan kepada orang yang benar ini. Orang benar tidak boleh kau bunuh, kata Tuhan. Itu perintah. Makanya tadi saya bacakan Amsal 21 nomor 18, pengkhianat mengganti orang yang benar. Yesus orang benar, Yudas adalah orang pengkhianat, maka yang disalibkan itu adalah sang pengkhianat. Karena orang benar nggak boleh dibunuh. Tapi kalau saudara mengatakan itu karya Tuhan, ya saya masih mencari-cari mana buktinya. Silakan. Saya jawab nih Bang Suma. Oke, Ya. jawab ya. Baik. Sebentar ya. Begini. Boleh saya dulu dengan Juma ya. Boleh ya. Oke, silakan. Jadi kalau sedemikian itu Bang Juma memandang Alkitab ya, maka kemerdekaan Indonesia bukanlah karya pejuang, melainkan karya penjajah. Silakan Bang Juma, saya nggak perlu panjang-panjang, saya singkat saja. Silakan Bang Juma elaborasi bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah karya pejuang, melainkan kemerdekaan Indonesia adalah karya penjajah. Saya singkat saja Bang Juma.
Jika Bang Juma memandang Alkitab sedemikian itu, maka Bang Juma pun wajib sama halnya sedemikian itu. Bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah karya pejuang, melainkan karya penjajah. Silakan tanggapi. Iya, jadi kemerdekaan ini memang dihasilkan dari perjuangan. Perjuangan itu ada karena adanya penjajahan. Tapi sekiranya tidak ada penjajahan, maka di sana tidak ada korban. Indonesia sudah pasti tidak seperti sekarang. Indonesia jauh lebih maju karena 300 tahun lebih hidup di dalam penjajahan itu sangat membuat Indonesia terkebelakang dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi Anda mengambil sebuah analogi yang tidak pas. Sekarang kita berdata. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini poin, Bung. Iblis inilah yang kemudian yang berkhianat. Maka kalau saudara mengatakan penyaliban adalah karya Tuhan, saya malah mengatakan ini adalah karya iblis. Mohon maaf. Karena datanya seperti itu. Maka data Karya selanjutnya iblis, Bang Juma. adalah lebih Lihat. baik jika Enggak, kamu seperti tidak ini. terlahir, kan Lihat gitu. semua, lihat Iya. semua saudaraku. Silakan. Lihat semuanya. Saya jawab Mulai dulu ya. dari awal, segala sesuatu sudah diperkatakan dulu baru terjadi. Nggak ada yang ketinggalan, diperkatakan dulu. Hal-hal yang akan datang sudah diperkatakan dulu. Mulai dari mewahyukan sampai kejadian itu, sampai di penyalipan. Jadi, ada atau nggak adanya itu pasti terjadi. Ada atau nggak adanya pengkhianat itu pasti terjadi. Sebab Tuhan yang menyatakannya. Mungkin ada data sudah bahwa mewahyukan orang-orang dulu. yang tidak bersalah Segala boleh sesuatu yang dibunuh. terjadi, dia belum disalib. Dia sudah di Begini, Pak Suma. Pak Suma tidak Dia sendiri yang mengambil Begini ya. kutuk itu, dosa itu dari manusia dan menimpakannya kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya. Bukan kita manusia yang menimbuk dia, tidak seperti itu. Tetapi dia yang mengambil kutuk itu dan menimpa pada dirinya sendiri. Begini, Bang Jadi bukan Suma, mungkin manusia Bang Suma. yang jahat mengini. Oke, saya jawab ya Bang Suma. Begini, mungkin Bang Ya, Suma silakan, baru saudaraku. mengerti tentang keadaan lahiriah ya. Harus setingkat lebih tinggi lagi daripada ini. Kalau Tuhan boleh Bang Suma mau kenal ya. Ini Tuhan itu bukan hanya datang menembus dunia yang fana ini, bukan. Apa tragedi dari kematian itu? Itu yang harus kita simak. Ya. Tuhan datang kepada satu dunia yang belum kita ke sana. Di situ apa? Dia Betul. bangkit. Ya, dia bangkit daripada kematian itu. Ya, dia mempersiapkan jalan bagi kita yang nanti datang kepada tempat itu. Nah, ini saudara tidak pernah memahami ini. Di dalam dunia orang mati itu adalah roh-roh tawanan iblis. Betul. Ya, iblis itu dia menggoda, habis dia tunggu di sana. Tuhan menuju ke sana untuk apa? Untuk membebaskan tawanan-tawanan itu. Iblis itu dia sekali berbuat, dia menghilang, dia menjauh dari kita. Tapi Tuhan mengejar kita sampai ke sana. Supaya tidak ada satupun yang dibinasakan di sana. Dia menyelamatkan semua. Karena dari dahulu dia sudah mengerjakan penciptaan itu baik adanya. Tetapi karena satu orang ini yang kamu sebut iblis ini, ya, dia mengejar kita sampai di sana. Ya, dia membawa damai itu yang dia buat itu, dia kembalikan kepada ciptaan yang semula, supaya kita tidak tertawan di sana. Itu maksudnya. Tes. Jadi Tuhan itu sudah Dengar, bro. berhasil menyelamatkan kita. Halo, suara Kalau saya Anda terdengar. mau tertawan silakan. Ya, lanjut, Tes. bro. Lanjut. Dengar. Lanjut. Dari Ya, saya. sorry. Lanjut kawan-kawan. Iya, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini, Tunggu Bu. sebentar Pak Juma, tunggu sebentar. Oke, Makanya oke, silakan. ketika Yesus bangkit, bukan hanya Yesus yang bangkit, banyak orang mati yang dibangkitkan.
bukan hanya Yesus sendiri yang bangkit ya. Saat kebangkitan Yesus ada banyak orang mati yang dibangkitkan Yesus. Jadi bukan hanya menebus dosa manusia yang hidup, tetapi juga membangkitkan orang yang mati. Makasih Bu. Sekarang Iya, kita kasih Rako. kesempatan Bang Suma ya. Oke, Di situ baik. nanti Bang Malikil. Silakan Siap. Bang Suma. Cerita Lukas yang ibu bawa itu cerita hanya ada di Roma, Yunani, menyebar sampai ke Indonesia. Di Yerusalem itu nggak ada sampai hari ini ada orang bangkit masuk ke tanah Yerusalem. Itu nggak ada Bu, kita dapatkan di tradisi mereka. Nah kemudian ketika Yesus mati adalah karya Tuhan untuk menebus dosa-dosa agar manusia itu kemudian itu di internal saudara. Tapi di kitabnya orang Yahudi, hukum ketetapan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel justru tujuannya untuk agar mereka hidup. Coba kita baca Ulangan 4. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini justru pembunuhan terhadap orang yang benar itu menyebabkan orang mati jadinya. Menjalankan ketetapan Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, termasuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, itu supaya hidup. Itu pernyataan-pernyataan Tuhan. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Jadi kalau Tuhan memerintahkan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan diembel-embelin. Itu kalau di tradisi Yahudi. Tapi kan Kristen Tunggu saudaraku, berbeda. tunggu. Benar, itu benar. Sepertinya Benar, Bang itu, Juma Mbak. ini sedang Begini, sabar berpikir dulu. bahwa sebentar, Sabar dulu Bu. saudaraku. Ntar saya jawab Enggak, langsung. aku menjelaskan Begini, sedikit aja, sabar menjelaskan dulu. dikit Itu aja. nanti dia menantang. Begini. Ah. Jangan Begini, Bang rebutan Suma. ya kawan-kawan. Ya. Begini. Jangan rebutan ya. Memang itu hukumnya, memang benar, itu hukum lahiriahnya seperti itu. Sekarang hukum kekekalan ini siapa yang bisa menyelamatkan? Saya tanya Bang Suma. Ya, bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam Mazmur hukum Taurat itu sempurna? Sempurna dengan apa? Membedakan kita Yahudi gitu. Kiasan bro. Jadi Enggak. kiasan yang itu Kok tulisannya jadi kiasan. hiasan kitabnya orang kok jadi hiasan? Itu Sementara mereka mempraktekkan dalam kehidupannya, termasuk Yesus. Yesus Begini. juga taat kepada hukum Taurat. Begini, sekarang saya tanya, Suma berlutut jungkir balik di atas tanah, tapi Tuhan tidak memperhatikan itu. Oh enggak, Anda keliru kalau gitu. Anda keliru. Keliru. Karena begini, Sekarang gini, kamu lapor tentang kesalahanmu, kebenaranmu di hadapan Tuhan, itu masih diselidiki juga nanti. Ya betul. Yes. Makanya Betul. saya bilang tidak ada yang bisa bawa kebenarannya di hadapan Tuhan. Karena Orang semua kita ini, dengar dulu, karena semua kita orang ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang tidak berdosa ini, ya, yang membela kita. justru karena dia tidak berdosa tidak boleh dibunuh. Makanya ini harus kamu tahu. Keluaran 23 nomor 7. Sekarang saya tanya, saudara Suma, bawa pembenaran diri Anda di hadapan Tuhan dengan cara apa? Melaksanakan perintah Dengar dulu. dan menjauhi larangan. Anda Tidak kan ada bertanya. satupun yang bisa sempurna. Sementara Anda menghapuskan larangan dan menghapuskan perintah. Lalu apa yang Anda Tuhan ingin? Tuhan yang berbuat, Tuhan yang bekerja itu semua. Kita tidak bisa membatasi kerja Tuhan. Ingat. Tuhan sudah memberikan Padahal di dalam peraturan. kekekalan ini Tuhan ya, memberikan kita aturan ke kita. tidak ada kesanggupan kita melawan kekekalan. Ingat itu, Suma. Oke. Itu harus Tuhan kalian memberikan ya. tahu. peraturan. Oke gini Ada kawan-kawan ya. aturan. Ya, Kita silakan. kasih kesempatan dulu Bro Malikil untuk ini. Karena kan tadi saya bilang habis Bu Mei, Bro Malikil ya. Setelah Bang Supa menanggapi. Enggak, sebentar dulu aku hanya menjelaskan satu. Bang Juma ini berpikir seolah-olah perjanjian lama itu kita Yahudi. Nah kita ini mencontek-contek, nggak seperti itu Bang Juma. Kitab Memang kami itu untuk mulai dari Yahudi itu. kejadian, Itu untuk kejadian Yahudi. sampai Wahyu. Mulai kejadian. Itu klaim, itu klaim. Yahudi dikatakan punya di kitab situ sendiri. Itu klaim. Dikatakan di situ perjanjian Dikasih lama. kesempatan Di dulu perjanjian Bang lama. Malikilnya ya Bu Mei. Karena kan kita udah nangkap apa ya yang Bu Mei udah. sampaikan. Jadi kasih kesempatan Bang Malikil. Oke, Karena kan tadi habis Bang Suma respon Bu Mei, aku bilang ke Bang Malikil gitu ya. Oke, silakan Bang Malikil udah bisa open. Ya, thank you bro. Iya. Jadi saya dengar sedikit di akhir ya tadi.
bahwa orang benar itu tidak boleh dibunuh. Tapi kawan kita semua tidak tidak bisa memahami bahwa Yesus itu dianggap tidak benar sehingga dia dihukum. Jadi logiknya di situ bukan menurut sudut pandang umat. Memang Yesus adalah orang benar, tapi buat orang yang menghukum, dia adalah orang yang tidak benar. Itu loh. Apanya yang dianggap tidak benar? Karena Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, Itu sekarang kata- yang bentar. yang mana yang harus berlaku? Tanggapan orang-orang itu atau firman Tuhannya? Ya firman Tuhan harus berlaku. Ah. Masalahnya, sebentar. Berarti Tuh, nggak gini. boleh. Yesus nggak Sebentar. boleh dibunuh. Kita titok aja, Saudara Sebentar, Herdi. Pak. Iya, artinya teratur, kawan. Berarti Gini. Yesus boleh dibunuh atau tidak boleh menurut firman Tuhan? Tunggu dulu Bang Suma, diselesaikan. Iya, selesaikan dulu. Masalahnya saat itu yang menjalankan hukum agama menganggap Yesus itu salah, ya kan? Jadi gini loh, firman Tuhan itu nggak mungkin salah. Jadi mereka menghukum Yesus karena mereka melihat Yesus menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta atau menyebut dia adalah Sang Pencipta. Itu yang membuat mereka menghukum karena menurut mereka itu salah. Menurut mereka. Jadi penghukuman mereka atas Yesus itu subjektif. Bukan atas peradilan yang sah, peradilan yang memang harus menuntut pertanyaan-pertanyaan dan sikap-sikap seperti apa. Tapi Yesus di situ Yesus di situ adalah orang benar. Dia dianggap salah oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Begitu. Silakan. Oke. Berarti karya pembunuhan terhadap Yesus ini bukan karya Tuhan, kan sudah Anda terjawab sendiri. Oke. Tapi tunggu, sabar. Tapi adalah karya orang Farisi yang salah memahami terhadap konteks. Nah, sekarang pernyataan saudara mengatakan bahwasanya Yesus dibunuh karena mengira Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Artinya melanggar perintah Tuhan karena menurut mereka Yesus itu salah, tapi menurut Tuhan Yesus itu tidak salah. Nah, sekarang yang benar siapa? Mereka atau Tuhan? Itu poinnya. Yang benar Tuhan. Nah, yang benar Tuhan. Yang benar Iya. Tuhan. Berarti pembunuhan, penyaliban itu salah. Nggak boleh terjadi. Sudah. Nggak boleh terjadi. Begini. Ya Yang kan? benar Tuhan ya, Teman-teman. yang benar dengar, Teman-teman. yang benar Tuhan. Berarti penyaliban nggak boleh. Temenan, Ya sekarang begini, sekarang tahan saya tanya. dulu. Ketika Tahan Tuhan dulu, membenarkan, teman-teman. ketika Tahan dia dulu Bro dong, Jonito. Bro Jonto Tahan dulu. gini. Jadi gini ya, Tahan tak dulu, kasih tahan tahu. dulu, Bro Jonito, bro kawan-kawan semua. Aku kasih kesempatan dulu ya Bro Malikil ya, karena kan teman-teman tadi udah sempat berapa kali tiktokan dengan Bang Suma ya. Aku boleh kasih kesempatan tiktokan antara Bro Malikil dan Bang Suma sekarang ya kawan-kawan ya. Kita kasih kesempatan lah ya. Oke. Oke. Boleh Oke saya ya. taruh di layar Oke. besar? Silakan. Dilanjutkan. Layar besar. Iya. Oke. Oke. Jadi gini loh. Jadi sebelum terjadi Yudas itu dirasuki iblis, Yesus sudah memberitahu ya. Nih di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 ya. Kenapa dia datang itu harus mati? Ini tentang keadilan. Nanti kita ke situ tentang keadilan Tuhan loh. Sejak waktu itu Yesus, ini sebelum ngumpul dengan Yudas ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini loh, ini sebelum dengan Yudas ya. Imam-imam kepala ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus. Jadi bukan hanya Yudas yang berkhianat, Petrus juga di sini mau mencoba. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Yaitu tentang penyaliban itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis." Oke. Jadi yang terjadi kepada Yesus Kristus, Anda kan melihat itu adalah suatu pekerjaan yang berseberangan dengan Alkitab. Oke. Yang bertentangan. Anda menganggap bahwa Yesus itu orang benar ya. Itu sudah benar. Tetapi orang yang saat itu tidak menganggap Yesus orang benar. Itu poinnya. Nah, apakah penyebab Yesus disalib adalah karya iblis atau karya dia? Yesus berkata, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang. Itu pun sebelum terjadi interaksi dengan Yudas.
Yudas dirasuki iblis. Tuhan Yesus sudah dinyatakan, dia sudah menyatakan diri bahwa dia akan mati disalib. Nah, nanti tujuannya berkembang lagi untuk apa kematian itu? Mengapa Tuhan harus mati? Nanti kita maju ke situ. Enggak. Iya, jadi gini Bung, cerita yang saudara bawa itu adalah cerita yang kemudian muncul setelah Yesus itu ingin disampaikan dengan keadaan yang seperti itu. Keadaan ini kemudian diceritakan oleh penulis kitab saudara. Tetapi apa yang diceritakan itu justru bertentangan dengan firman yang lebih dulu ada. Makanya narasi yang dibangun oleh kitab saudara tidak laku bagi Bani Israel. Lakunya di Roma dan Yunani. Karena konsep itu tidak ada di dalam kitab mereka. Orang benar tidak boleh dibunuh. Kan itu datanya sudah jelas. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa itu harus terjadi. Penyaliban itu terjadi. Betul. Tapi yang disalib ini bukan orang yang bersalah. Bukan orang yang benar. Tetapi orang yang bersalah. Yang disalib ini adalah orang yang kemudian menggantikan posisi orang yang benar itu. Karena orang benar menurut kaidah Tuhannya, ya tidak boleh dibunuh. Sementara narasi yang saudara-saudara bangun di sini, pembunuhan terhadap Yesus itu karena adanya kesalahan terhadap orang yang menganggap bahwa Yesus menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Dan itu tidak dibenarkan oleh hukum Taurat. Tidak boleh Yesus itu dibunuh. Nah, kalau kemudian Anda membangun cerita Matius dan seterusnya, ya coba Anda lihat bagaimana kejadian yang ada dalam kitab saudara. Di Lukas 22:16, Yesus berjanji tidak makan roti, dalam hal ini roti Paskah, sebelum nanti di surga. Tetapi di dalam Lukas 24:30, ada oknum yang dinamai Yesus juga, itu makan roti. Berarti antara Yesus yang tadi berjanji tidak makan roti Paskah dan Yesus yang makan roti Paskah itu beda oknum. Meskipun kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Itu yang pertama. Kedua, di dalam kitab saudara, di Matius 26:29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Tetapi di Yohanes 19, sebelum dia mati disalib, oknum tersebut minum anggur dulu. Berarti ada dua oknum yang berbeda. Belum lagi kalau kita bercerita tentang oknum yang ditangkap di belakangnya ada yang melepaskan kain lenan lari dalam keadaan telanjang. Ternyata di dalam Yohanes yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Ini adalah pembuktian. Makanya saya katakan orang benar tidak boleh dibunuh. Tapi pembunuhan tetap ada. Salib ada. Orang yang disalibkan tetap ada. Tapi menurut Amsal, pengkhianatlah yang menggantikan orang yang benar itu. Nah, muncul kemudian data yang Anda sajikan. Oh, dia harus mati karena dia harus. Itu narasi yang muncul belakangan untuk Romawi dan Yunani. Dan diaminkan oleh mereka. Silakan. Tadi Anda berangkatnya dari apa tentang orang benar itu? Dari Torah yang mana, bagian mana? Biar kita baca. Ini Keluaran 23 nomor 7 dan kalau Anda teruskan datanya di situ tidak boleh di situ tidak boleh mengambil upah. Oke, Keluaran 23. Suap. Tidak boleh mengambil suap. Keluaran 23 ayat 7. Ayat 7. Nomor 8-nya larangan mengambil suap. Lagi-lagi Yudas mengambil suap. Artinya itu semua karya yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Silakan. Ayat 7 dan 8 ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, di sini kan kamu menitik beratkan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ya kan? Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Masalahnya kita di sini percaya Yesus itu Tuhan. Ini ya, saya kasih rujukannya ya, gini. Di dalam Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan ya, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak seorang pun ya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kenapa? Ini nanti kita akan masuk kepada ranah Molok ya. Ranah Molok. Karena manusia itu ya mengorbankan manusia lain itu tidak ada gunanya kawan. Ya. Jadi orang yang benar tidak boleh kau bunuh.
Orang yang benar tidak boleh kau bunuh, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi manusia itu tidak memberi manfaat atas manusia yang lain. Ya, ini poinnya. Ini tentang penyelamatan manusia. Jadi kalau Anda mau menabrakkan ayat ini dengan apa yang Yesus lakukan, itu salah kawan. Ya, ini tentang penyelamatan. Tidak ada manusia. Ya, ibaratnya contoh di dalam saya kasih pembanding aja bro ya. Hanya pembanding aja ya. Contoh ya di dalam Al-Hadid ya ayat 15. Oke, ini pembanding. Supaya bro juga cepat paham ya. Nih. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kafir. Tempatmu adalah tempat perlindunganmu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menebus dirinya. Itu poinnya di situ tuh. Tidak ada satu orang pun kalau Anda membawa orang benar, ya, orang benar dengan penebusan yang dilakukan Yesus itu beda konteks kawan. Ya. Yesus itu dalam rangka penyelamatan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus dirinya sendiri. Itu yang seperti yang sering Anda bawakan tentang Molok. Nah itu. Kalau Yesus itu adalah pihak kedua, maka jatuhnya Molok. Ya, seperti yang Anda tuduhkan. Nah, Imamat 20 ayat 3 gini. Imamat 20 ayat 3. Imamat 20 ayat 3. Aku sendiri nih, Tuhan yang berkata, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Jadi tentang Yesus itu adalah orang yang benar, ya memang dia adalah orang yang benar, dia memberikan dirinya. Ya, kalaupun Anda melihat di situ seolah-olah ada upaya dari Yudas yang dirasuki iblis dan seolah-olah ada upaya dari orang-orang Farisi, ya, jauh sebelum terjadi Yesus sudah berkata, ya, bahkan sebelum dia lahir di dalam nubuatannya pun demikian bahwa dia akan diremukkan. Itu loh kawan. Nah, pertanyaannya untuk apa dia diremukan? Nah, nanti kita masuk kepada keadilan Tuhan. Kita nanti masuk ke situ. Oke, lanjut. Iya, jadi Anda sangat belepotan ya, tidak nyambung kemana-mana arahnya. Ini orang benar tidak boleh dibunuh. Yesus orang benar. Bolehkah dia dibunuh? Tidak boleh. Pembunuhan terhadap Yesus adalah dosa besar. Orang yang mengimani karya dosa besar sebagai keselamatan, itu apa namanya? Pembunuhan terhadap Yesus adalah dosa besar. Karena dia adalah orang benar. Itu dulu Anda selesaikan. Apakah Yesus berdasarkan firman Tuhan boleh dibunuh? Nggak boleh. Apa hukumnya bagi yang membunuh Yesus? Neraka. Apa hukumnya bagi yang menerima dan tepuk tangan atas pembunuhan kepada Yesus? Ya sama dengan pelaku pembunuhnya. Anda menerima hasil curian dari penjahat, ya sama, Anda juga penjahat. Pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu dulu. Jadi nggak usah Anda kemana-mana. Buktikan bahwa pembunuhan terhadap orang benar bernama Yesus itu adalah karya Tuhan. Anda nggak bisa. Nggak bisa Anda membuktikan itu. Mana karya Tuhannya di sana? Yang berkhianat adalah Yudas, yang merasuki adalah setan, yang melakukan adalah orang Romawi, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersunat. Terus karya Tuhannya di mana? Oke, saya jawab ya. Iya, Saya jawab. silakan. Bentar Bro Jonto. Bentar, Bang Merigo, saya jawab sedikit saja. Begini, jadi ketika Yesus Kristus bangkit, maka orang Kristen percaya dia sungguh-sungguh orang benar dan dia itu adalah Tuhan. Inilah perbedaan orang-orang berdosa yang mengatakan Yesus ini benar. Jadi kita yang berdosa ini kita percaya bahwa Yesus itu benar. Ya, kita ini berdosa semua. Makanya kita ini takut kepada Tuhan Yesus dengan kalau dia datang dengan hukumnya. Kita ini yang tidak membunuh Yesus Kristus, ya. Bukan kami yang membunuh Yesus Kristus, ingat itu. Kami percaya, kami datang sebagai Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kami tidak pernah melakukan itu. Dan itu sudah dinubuatkan, itu terjadi. Makanya kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kepercayaan kami. Nah, orang-orang yang membunuh Yesus itu mereka itu pasti akan dihukum. Dan kamu mau membunuh orang lagi ya, itu resiko kamu.
di hadapan Tuhan nanti. Kami tidak akan pernah, kami punya kasih. Kami mengasihi musuh kami, ya. Walaupun dia datang dengan pedang. Karena Yesus sudah berkata kepada kita orang Kristen, murid-muridnya yang langsung, ya. Bukan murid-muridnya yang menyalibkan Yesus, ingat itu. Ya, saudara. Jadi silakan saudara bertanya Oke, kepada siapa udah. yang melakukan itu. Bro Jonto, bentar, gini. Oke. Jadi semua kan ngotot di sini bahwa Tuhan Yesus di situ adalah orang benar. Iya, memang itu betul. Tetapi saat itu yang memegang kekuasaan, yang menjatuhkan hukuman itu menganggap Tuhan Yesus itu nggak benar. Ini saya kasih ayatnya ya, biar kita tidak melebar. Matius 14, Nah, ya Matius 14 ayat 60 sampai 64. Ya. Markus, oke, 14 ayat 60 nih. 60 sampai 64 nih. Nih. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Oke. Nih. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Nah, ini jawaban ini. Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Elohim. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Yesus di sini memang orang benar, tetapi di mata orang yang mengadilinya dia tidak benar, makanya dihukum. Jadi semua harus tahu latar belakangnya. Jadi saya respect juga Anda menganggap Yesus itu adalah ya orang benar. Tetapi saat itu ya di TKP Yesus itu bukan orang benar menurut orang yang menghakimi itu. Ini ayatnya. Itu loh, kita diskusi dari situ dulu supaya Anda bisa memahami apa maksudnya. Silakan. Iya, jadi Yesus bagi mereka itu adalah anak haram, anak zina, anak dari hasil persinahan Maria bersama dengan salah satu tentara Romawi yaitu Pantera. Itu jelas tuh. Jadi seseorang yang kemudian dikatakan anak haram mengaku sebagai anak Tuhan itu penghinaan bagi Yahudi. Itu penghinaan. Tunggu dulu. Bang Suma datanya itu dari mana? Di tradisi Yahudi itu jelas itu. Di tradisi Coba, Yahudi mana? itu Yesus. Mana datanya? Sabar Bung. Datanya mana? Nanti saya akan carikan data kepada saudara. Yang pasti menurut mereka. Enggak, kalau datanya belum disampaikan. Oke. Kalau datanya menyusul itu namanya bohong itu. Oke, anggap saja tidak ada. Oke. Saya tutup kasus itu. Oke ya. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan ada. Sabar Bang, sabar. Kita ini orang belajar, cuman agak sulit kalau saya harus ngutui semua satu-satu sementara kalian itu adalah Kristen. Anda boleh baca Talmud ya, baca Talmud aja. Oke. Iya, Talmudnya nomor berapa kan ada? Saya rasa kalau orang senior sudah tahu itu ya, tapi kalau saudara masih juga bertanya-tanya Iya, itu ya, Talmud kasihan. nomor berapa? Oke, sekarang gini, Bung. Kalau saudara menarasikan Yesus bangkit pada hari ketiga, kitab mana di dalam tradisi Yahudi yang menceritakan itu? Ada? Gak ada. Itu hanya ada di Roma dan Yunani, nyebar sampai ke Indonesia melalui penjajah. Jadi kalau saudara mengatakan, oh itu Tuhan kami harus bangkit pada hari ketiga. Yes, itu Tuhan Kristen, ajaran Romawi Yunani. Tapi bukan ajaran daripada orang-orang Yahudi yang kepada mereka diberi kitab. Nah sekarang, ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu mengatakan dirinya, akulah dia. Tapi kan Yesus mengatakan anak manusia. Yesus menyatakan dirinya anak manusia yang akan datang bersama awan, dalam awan bersama dengan malaikat-malaikat. Ini yang membuat orang Yahudi itu mengatakan, siapa sih lo? Nah ini yang menyebabkan sehingga Yesus itu dikatakan menghujat. Tapi apakah Yesus itu salah menurut saudara Kristen? Tidak. Yesus itu orang benar.
Berarti pembunuhan yang terjadi terhadap dirinya itu adalah satu kesalahan. Terus kenapa tepuk tangan? Kenapa Anda berterima kasih kepada mereka yang telah membunuh Yesus karena kesalahan? Buktinya Anda menuhankan oknum yang kemudian menjadi manusia, lalu menjadi mayat, lalu menjadi bangkit, lalu kemudian menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu adalah karya Paulus yang diajarkan kepada orang Roma yang Anda aminkan hari ini. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada firman Tuhannya di dalam agama orang Yahudi, jangan kau membunuh Yesus. Kan jelas. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Bung. Yesus bukan orang salah. Sehingga pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu adalah dosa besar. Nah, sekarang Anda berkongko-kongko mengimani dosa besar itu sebagai karya keselamatan. Ini yang saya tanya tadi. Ini karya setan apa karya Tuhan? Silakan. Karya Tuhan. Bentar, Bro. Saya cuma sepertinya nggak mengerti ya. Memang nyambung, jelaskan Quran aja sama dia itu. Anda kan menganggap Yesus itu orang benar, itu betul. Tapi masalahnya Anda tidak di situasi ketika Yesus itu dihukum oleh para imam. Kenapa? Para imam menganggap Yesus itu tidak benar. Nih. Saya sudah kita baca. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Elohim. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Jadi Anda menganggap Yesus adalah orang benar saat ini. Tetapi di saat peristiwa ini terjadi, orang Yahudi memandang Yesus itu tidak benar, kawan. Nah, apakah orang Yahudi itu salah menghukum? Iya, mereka salah menghukum. Nah, gini. Jadi di sini kan Anda dari tadi membawa ayat ini kan, bahwa orang benar, ini ya, orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang Yahudi melanggar ayat ini. Orang Yahudi ya, kita bahas tahap demi tahap ya. Orang Yahudi melanggar ayat ini karena mereka membuat suatu persekutuan untuk mencelakai Yesus dalam hal ini, ya kan? Nah, nanti kita tahapnya apakah Yahudi itu punya andil? Nanti kita masuk ke situ, kawan. Tetapi yang kita mau kupas dulu tentang benar dan tidaknya. Karena Anda dari tadi ngotot bahwa Yesus itu orang benar menurut Anda. Itu betul. Tetapi menurut orang yang ada saat itu yang menghakimi Yesus, Yesus tidak benar, makanya dijatuhi hukum mati. Itu dasarnya dulu, silakan. Udah kabur, Bang. Loh, kemana? Kabur. Kabur? Ya. Dia mau bela Ya mungkin nanti naik lagi. Dia mau bela Yesus, tapi begini, dia tidak mau percaya Yesus juga. Enggak tahu kemana Dia itu Nggak bukan mau ada yang membela Sama Yesus. Yesus adalah Bapa. Dia mau Nggak ada yang menyatakan turunin. bahwa Yesus orang pasif. Dia mau menyatakan turunin. bahwa Yesus adalah Itu orang katanya pasif. diturunin, Bro. Siapa? Enggak ada yang turun. Iya, nggak ada yang nurunin kok. Ini Sinyal udah dia ada mungkin naik. naik gunung kayak. Mungkin dia nanti naik lagi. Oh, di report. Ya. Jadi Bro Mungkin karena Suma, yang tadi. ya. Bro Suma kan memposisikan Yesus itu adalah orang benar. Itu betul. Dan mempertanyakan kenapa orang benar dihukum. Itu kan poinnya kan. Nah, sesuai dengan Keluaran bahwa orang benar tidak boleh kau bunuh. Itu benar, ayat ini benar, firman Tuhan ini benar. Tetapi yang menjadi masalah, apakah orang di saat itu menganggap Yesus itu benar atau tidak? Itu yang menjadi masalah kan. Nah, di mata orang yang menghukum Yesus ini, ya, Yesus itu tidak benar. Itu. Jadi di sini ada yang tidak nyambung. Bro ngotot mengatakan bahwa Yesus itu benar. Memang faktanya Yesus itu benar. Tetapi di mata orang Yahudi saat itu, Yesus itu tidak benar. Makanya dijatuhi hukum mati. Nah, kalau Yesus itu adalah benar, jadi lalu bagaimana dengan ayat Alkitab? Orang Yahudi salah karena mereka menghukum orang yang benar. Gitu loh, logiknya gitu. Kita mulai dari situ, silakan. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara membenarkan apa yang saya katakan. Yesus orang benar. Berarti tidak boleh dibunuh. Orang Yahudi menyangka bahwa Yesus itu orang yang salah, dibunuh. Nah, sekarang Anda hidup di tahun 2023. Apakah perlakuan orang Yahudi terhadap Yesus itu betul? Anda mengatakan tidak betul, tapi kenapa Anda imani karya mereka?
Kenapa Anda menikmati hasil curian mereka kalau dia adalah pencuri? Kenapa Anda kemudian menjadikan pernyataan, perlakuan yang mereka lakukan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Bukankah Anda mengakui itu adalah sebuah kesalahan? Kenapa Anda aminkan sebagai karya Tuhan? Katanya Yesus itu orang benar. Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah orang yang salah. Karya daripada orang yang salah, kenapa disebut sebagai karya Tuhan? Coba, di mana narasi, di mana logikanya? Yesus itu orang benar. Barang siapa yang membunuh Yesus adalah orang yang berdosa. Barang siapa yang menjadi pengikut orang yang berdosa, ya orang berdosa. Harusnya Anda mengatakan Yesus itu diselamatkan. Dia tidak dibunuh. Kenapa? Kalau membunuh Yesus yang orang benar itu adalah kesalahan besar. Itu dosa yang besar. Apalagi berkongko-kongko mengimani karya orang salah ini sebagai sebuah kebenaran. Coba Anda bangun narasi Anda dengan perspektif logika. Silakan. Udah. Nah, jadi sudah masuk ke tahapan itu ya. Jadi gini, apakah Yesus itu dibunuh? Ya kan? Apakah Yesus itu dibunuh sehingga ya kesannya seperti menggugurkan ayat Alkitab ya bahwa orang benar tidak boleh dibunuh? Apakah Yesus itu dibunuh sehingga kesannya seperti menganulir ayat Alkitab bahwa orang yang benar tidak boleh dibunuh? Oke, jawabannya gini, Kristus itu tidak dibunuh tapi dia memberikan nyawanya. Nah, kita masuk ke poin itu. Jadi apa tujuannya dia memberikan nyawanya? Apa tujuannya dia menyerahkan nyawanya? Itu tujuannya. Ya, apa tujuannya? Adalah tentang penyelamatan. Jadi di sini poinnya, memang Bro mau membenturkan itu, saya paham. Saya sangat paham. Anda mau membenturkan ke situ. Seolah-olah Yesus itu adalah orang benar, tidak boleh dibunuh. Memang dia tidak dibunuh. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Jadi konteksnya dibunuh dan membunuh ya dan menyerahkan nyawanya itu beda, kawan. Oke? Lanjut. Ya jadi gini Bung, Anda mau seperti apapun narasinya, kan perintahnya hukum mati. Yang menghukum mati adalah mereka. Begini, itu sudah terjadi Bang Suma. Sekarang nih orang Kristen ini bangkit karena apa? Mereka ya karena mengimani ajaran Romawi ya, dan karena Yunani kita itu, melihat, karena begini, jangan putar-putar lagi di situ. Ini giliran saya sebenarnya ngomong. Ntar aku tambah sedikit lagi dulu, supaya kita ini jangan keras kepala. Ya. Yesus itu bangkit. Ingat, Yesus itu bangkit. Ya. Dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasulnya. Para rasulnya ini bukan yang membunuh Yesus, ingat itu. Jadi para rasul ini bangkit keluar mengajarkan tentang dia dengan kehebatan dia yang bangkit ini. Ya. Bukan semua yang membangkitkan dia. Memang semua membenarkan dia orang benar, tapi tidak sanggup. Dia sendiri yang bangkit, menyatakan diri. Dan dia menjanjikan satu janji kepada kita. Ya, itu harus masuk ke konteks ini baru bisa jadi Kristen yang benar. Kalau masih muter-muter ajaran Yahudi ya sudah, sama aja. Begitu, Bro. Ya artinya Kristen berdiri sendiri karena ya harus seperti itu. Enggak, Ya, makanya Kristen kami itu berdiri. Ya Ya, udah, Kristen kalau itu cuma berdiri. udah saya bantu. Enggak, saya belum, Bung. Oh ya Saya udah, belum. silakan. Ya. Saya jelaskan. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, itu keliru Anda. Bukankah prosesi itu terjadi, penangkapan, kemudian penyaliban, itu prosesi pembunuhan terhadap Yesus. Kok sekarang dikatakan? Itulah kenyataan kami orang Kristen. Iya, saya akui iman Jadi saudara. kalau saudara mau membantah ini tidak bisa, itu sudah terjadi, saudaraku. Saya tidak Jangan membantah, kita hanya jangan berdialog, potong. berdiskusi gini. Jangan dipotong dulu, izinkan. Ya kan jelas dulu. tuh. Ya, kisah para rasul dalam kitab saudara ini dikisahkan loh, ini dikisahkan. Bagaimana kemudian Yesus itu ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian dibunuh, kan itu jelas tuh. Nah, kemudian di dalam kitab saudara juga lagi-lagi kisah para rasulnya dan juga di dalam kitab Romanya menjelaskan itu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu poinnya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah perlakuan yang terjadi terhadap Yesus itu adalah pelanggaran firman Tuhan.
Sementara Tuhan mengatakan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kan begitu. Nah sekarang, apakah Sudah paham, sudah paham. 10 detik. Apakah 10 detik, orang boleh. Kristen yang membenarkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah itu dibenarkan oleh Tuhan? Silakan. Oke, saya Sekarang jawab. saya jawab. Begini. Bentar, Bro Jonto. Biar saya jawab dulu, Bang. Begini, Bang Suma. Allahmu itu mengatakan bahwa kebenaran yang terjadi di dalam hal itu di tahun 1 Masehi itu Allahmu memutar balik semua. Ya. Allahmu mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan. Yesus itu tidak disalibkan. Jangan dulu masuk ke Ini situ. permasalahan kamu, bukan permasalahan kami. Gak apa-apa, Aku sudah jelaskan ini. Gak apa-apa, Bro Ya, Jonto. oke, Jangan masuk silakan. ke situ. Nah. Jadi gini loh, gini. Ini saya kutip apa yang Yesus katakan ya. Jadi narasi dibunuh, membunuh dan menyerahkan nyawa itu beda kawan ya. Berarti memang dia ikhlas. Untuk tujuan apa nanti kita bahas. Karena ini Markus 10 ya ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Ini sebelum terjadi interaksi dengan Petrus, dengan Yudas ini ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Anda selalu membenturkan dengan keluaran ini orang benar, ya. Memang tidak ada manusia yang bisa dibenarkan untuk tujuan tertentu, apalagi tujuan keselamatan, tidak ada. Jadi tidak ada gunanya, ya, membunuh orang benar. Itu manusia loh, dalam konteks manusia. Nah, dalam konteks apa Yesus itu menyerahkan nyawanya? Dalam konteks ini, Bro, saya kan jelaskan tadi rinci. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Tidak ada seorang pun. Lalu bagaimana logikanya manusia bisa selamat? Nah, terlalu mahal harganya pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu, Yesus itu tidak dibunuh, dia memberikan nyawanya. Itu loh. Jadi pahami, Anda mau membenturkan tentang keluaran ini, orang benar tidak boleh dibunuh, itu dalam konteks manusia. Ya, dalam konteks manusia, orang benar itu memang tidak ada manfaatnya. Sekalipun 1 juta orang benar dikurbankan untuk tujuan keselamatan, nggak akan mempan, ya, tidak akan bermanfaat. Itu loh, karena Tuhan itu sudah berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan dirinya. Dan itu sebelum terjadi penyaliban, jauh sebelum itu memang sudah dinubuatkan dan itu terjadi. Itu sekarang kita masuk ke keadilan Tuhan. Gini loh. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan bisa saja melakukan itu dengan kuasanya. Dia berkata, keluarlah manusia dari neraka atau terbebaslah manusia dari dosa. Bisa dengan menggunakan kuasanya. Tetapi ini tentang keadilan Tuhan. Tuhan mengambil manusia dari lumpur dosa dengan memberi tebusan, bayaran. Ada harga yang harus dibayar. Itu berbicara tentang keadilan. Logikanya, jika Tuhan tidak ada bayaran untuk mengambil manusia yang sudah jatuh di alam lumpur dosa, Tuhan akan dituntut secara tidak langsung oleh sang pendakwa, yaitu iblis. Iblis akan berkata, kamu mengambil manusia tanpa bayaran. Kamu gak adil. Jatuhnya Tuhan tidak adil. Tetapi Tuhan karena dia maha adil, ya dia memberikan nyawanya supaya manusia yang ada di dalam lumpur dosa itu selamat. Itu bayarannya kawan. Itu maksudnya. Lanjut. Ya, jadi Boleh ya? Sebentar, sabar, Bro Juma. Bung. Tadi Boleh saya kepanjangan sebentar, soalnya. saya dari tadi enggak, saya aja dulu deh. Ya. Jadi tadi Bro Juma, karya siapakah itu salib itu? Karya Tuhan atau karya iblis? Jawabannya tetap ya, karya Tuhan. Kedua, kalau Yesus orang benar, kenapa dia dibunuh? Ini menyalahi perintah, ya kan? Menyalahi perintah sebagaimana di Keluaran tadi, ya. Tentu kita harus konsisten di situ. Tetapi tetap, kalaupun Bro Juma mengatakan itu karya Paulus dan Kristen itu tidak berdasar,
kami Kristen ini berdasar dari apa yang diberitakan oleh para murid. Para murid ini orang Yahudi. Nah, berita tentang keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Sebab itu kami berdasar. Begitu ya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan orang benar tidak boleh dibunuh ya, sebagaimana firman Tuhan itu, maka jawabannya sudah ada. Begini, Bang Juma, jawabannya itu sudah ada, tapi saya bantu dulu untuk memberikan ilustrasi, membantu Bro Juma untuk memahami, kan Bro Juma ini mengangkat kronologis ya, rekonstruksi lah, dari berdasarkan orang benar tidak boleh dibunuh. Kamu tidak boleh membunuh orang benar. Rekonstruksinya kan dari situ ya. Nah begini, di sebuah hutan ada larangan tidak boleh menebang. Terjadi penebangan setelah dibawa. Itu di hutan itu tertulis, dilarang menebang, konsekuensinya pasal sekian. Terjadi penebangan, orangnya ditangkap, dibawa ke pengadilan, setelah dicek, dibawa ke pengadilan, sudah dicek nih, tetap dibawa ke pengadilan. Itu pengadilan tidak bisa memutuskan bahwa orang ini bersalah telah melakukan penebangan. Kenapa? Orang yang melakukan penebangan ini buta, dia nggak bisa baca. Itu sebabnya Yohanes pasal 1, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Dan di dalam nats lain, itu sebabnya Allah telah menjadikan yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu bahwa memang benar. Ini kan yang Bro Juma angkat ini rekonstruksi kronologis ya, bahwa mereka, Bang Juma memandang itu bahwa mereka mengenal siapa dia yang telah mereka bunuh itu, yang telah mereka salibkan itu. Pada kenyataannya sebelum kita masuk kepada kronologis, pada kenyataannya sudah disimpulkan dulu oleh Yohanes dalam ilham ya, yang dituliskan oleh Yohanes, bahwa datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya ini tidak mengenal dia. Tetapi secara administrasi kependudukan, memang pada masa itu bangsa ini sudah menerapkan itu, sensus penduduk. Mereka mengenal secara itu, Yesus anak tukang kayu, ya, mereka mengenal siapa dia. Tetapi tentang pernyataan Yesus sendiri, sebagaimana ilham yang dituliskan oleh Yohanes itu, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi mereka tidak menyalahi perintah dalam keluaran itu, bahwa kamu tidak boleh membunuh orang benar. Begitu Bro Juma. Jadi itu kalaupun kita mau berkata tadi, Bro Juma mengatakan Kristen itu karya Paulus, enggak. Kalau bisa saya bilang karya Yohanes, kalau kita bicara karya. Karena sejatinya itu tulisan yang diilhamkan oleh Yohanes itu, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi tentang hukum, ya, itu tidak berlaku bahwa mereka telah membunuh orang benar, karena mereka ahli Taurat, Farisi ini, mereka tidak mengenal dia, sebagaimana yang sudah kita baca tulisan yang diilhamkan itu. Bro Juma tidak bisa memegang Paulus, melepaskan Yohanes. Bro Juma nggak bisa melepaskan Yohanes, memegang Paulus. Sebaliknya demikian begitu, nggak bisa. Keduanya itu harus utuh dan komprehensif. Jadi Bro Juma di sini sudah upaya dalam, ini kan melalui pertanyaan, karya siapakah salib di Golgota itu? Berangkat dari situ, Bang Juma berupaya merekonstruksi peristiwa kronologisnya begini. Padahal di Yohanes 1 itu kita sudah jawabannya. Jadi hukum itu yang silakan. Jangan, Bung. Jangan. Jadi gini, yang Anda narasikan ini, Saudara Herdi dan juga Saudara Frikitiu ini, Anda menarasikan ajaran Kristen. Itu sah bagi Kristen. Yang kita uji ini kelayakan Tuhan Anda itu duduk dalam perkara hukum Tuhan. Kitabnya orang Yahudi. Itu dulu. Sah saja Yesus itu Anda tuhankan karena Anda Kristen.
Coba Anda lihat di dalam Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kalian Kristen ini menjadi saksi orang-orang yang telah membunuh Yesus, bahwa pembunuhan mereka adalah karya Tuhan. Kalian yang menyebarkan berita-berita hoaks itu menurut Keluaran 23 nomor 1. Nanti Anda bantah. Kemudian di dalam Mazmur, sabar. Mazmur 5 nomor 6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang-orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, lalu kemudian saudara, ketika saudara Hedi mengatakan, oh di dalam tidak ada orang yang benar, bahwasanya kebenaran itu harus ada yang menebus, tidak. Anda keliru. Di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, banyak orang yang suci, yang tadinya kotor, yang tadinya najis, tidak kudus, kemudian melenggang masuk ke surga hanya karena mengikuti aturan mainnya Tuhan, bukan dengan mengimani karya orang-orang yang bersalah terhadap anak Maria. Yehezkiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima kebenaran daripada kebenarannya. Orang fasik akan menerima atas kefasikannya. Tetapi kata Tuhan, kalau orang fasik itu bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia pasti tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak ada salib-salipan, itu nggak ada. Di konsep orang Yahudi untuk menghapuskan dosa cukup bertaubat dan melakukan ketetapan Tuhan. Nah, benar sekali, amin. Sekarang saya jawab. Sedikit lagi, Bung, sedikit lagi. Sehingga ketika Anda mendapatkan diri Anda mengimani konsep ajaran yang diajarkan oleh kitab Anda yang adalah Perjanjian Baru, memang betul di Kejadian 49:27, Benyamin seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan berbagi. Sabar. Benyamin ini adalah Paulus, yang kemudian orang yang disalibkan oleh orang-orang yang Farisi pada saat itu dibagi-bagikan kepada Roma dan Yunani sampai kepada Indonesia. Inilah konsep yang Anda aminkan sekarang. Konsep di mana justru Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar. Ya, sekarang saya jawab ya, begini. Ntar biar saya jawab dulu. Jawab sedikit aja. Begini Bang Suma. Kalau saudara menuduh kami yang membunuh Yesus, itu saudara salah. Ingat ya. Ingat. Bukan kami yang membunuh Yesus, ingat. Itu hukum Taurat, bro. Ya. Taurat Tuhan yang ada di situ, ya, menjadi kontradiksi bagi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi itu sendiri. Bukan kepada para rasul dan kami ini, bukan. Nah sekarang ini sudah terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Yang pasti murka Tuhan. Murka Tuhan akan bumi hanguskan mereka-mereka itu. Ingat itu. Kami diselamatkan. Oke, sudah Bro Jonto ya. Sekarang saudara bertanggung jawab karena begini. Allahmu mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Jangan jauh larinya ke situ. Jauh. Itu nanti urusan antara Allahmu dengan Allah kami. Ya. Oke. Seperti itu aja. Oke. Jadi semua sudah ngerti ya bahwa orang yang benar tidak boleh tidak boleh kau bunuh. Ya, sudah ngerti soal itu ya. Sekarang kita masuk ke substansinya. Mengapa Tuhan ya menjadi penebus? Mengapa Tuhan kok seolah-olah konotasinya agak membunuh dirinya sendiri? Ya, itu kan memberikan tubuhnya sebagai kurban. Nah, jadi dasarnya sudah saya kasih gambaran ya kawan. Jadi memang manusia itu tidak akan mungkin bisa mengupayakan keselamatannya. Ya, manusia itu baik dari Alkitab maupun dari Quran itu juga sepakat bahwa tidak ada manusia yang bisa ya. Contoh ya di sini. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang kafir. Ya, itu ada 2 ayat di dalam Al-Hadid dan di dalam Al-Ma'arij
Nah, di dalam Al-Ma'arij itu ayat 14 dan 15. Dan seluruh orang di bumi, dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Kenapa? Kalau ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut, seyogianya dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Ya, karena berbicara tentang penghukuman itu adalah penghukuman dari Tuhan. Ketika ada melanggar perintah itu, manusia ada di dalam naungan firman Tuhan itu, yaitu dihukum mati. Nah, jadi untuk lepas dari itu, dari hukuman itu, tentu manusia tidak akan mampu, tidak akan mampu mengupayakannya seorang diri. Lalu siapa? Logiknya siapa yang bisa menyelamatkan manusia yang ada di bawah naungan kuasa perkataan itu? Logiknya manusia itu bagaimana caranya? Nah, dengan cara seperti apa? Tentu dia yang berkata-kata itu yang hanya mampu mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari kuasa perkataan itu, yaitu maut. Dia yang berkata-kata itu. Nah, dia yang berkata-kata itu tidak juga sama seperti orang ngambil begitu saja. Tentu punya aturan. Aturannya apa? Supaya aturannya adalah tentang keadilan. Karena Tuhan itu disebut Maha Adil loh. Sekalipun kalau Suma itu jualan, lalu ambil sembarangan saja apa yang dia jual tanpa membayar, lama-lama Suma bangkrut. Itu logiknya ya. Jadi Suma kalau mengambil sekalipun itu barang dagangannya, dia harus bayar. Itu logiknya. Tapi kalau Suma kebiasaan ngambil barang dagangannya, ambil tanpa membayar, lama-lama Suma hanya bangkrut. Karena apa? Dia tidak bijak di dalam melakukan suatu perkara. Nah, Tuhan adalah yang maha adil. Tentu dia tidak akan mungkin bisa didakwa oleh siapapun, oleh makhluk apapun atas keadilannya. Nah, bagaimana keadilan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang ada di bawah dosa itu? Nah, Tuhan menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dengan keadilannya, dengan tidak menyalahi keadilannya. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya supaya manusia itu bisa selamat. Itu yang disebut sebagai tebusan. Nah, kita masuk. Suma berkata bahwa kalau di dalam kekristenan kan jelas kawan, yang menebus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Nah, coba kita komparasi dengan logiknya pengajaran Anda. Bagaimana orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Bagaimana bisa orang lain bisa menebus Anda dari api neraka? Siapakah orang itu yang sehingga punya kuasa selevel dengan Tuhan? Siapakah orang itu sehingga mampu mengangkangi perkataan Tuhan? Siapakah orang itu? Dialah Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa menebus seseorang dari neraka, harus diketahui, harus dipahami bahwa orang itu mampu mengangkangi perkataan Tuhan. Siapa? Tuhan siapa yang perkataannya bisa dikangkangi, bisa diatasi oleh manusia? Seyogianya Tuhan itu tidak maha kuasa jika perkataannya bisa dikangkangi oleh manusia. Itu logiknya. Oke, baik. Jadi di Islam itu, Bung, penghapusan dosa itu jelas bisa dihapuskan bukan dengan mengorbankan sesamanya manusia, tapi dengan cara mendirikan sholat. Ayat yang saudara baca itu tidak ada kaitannya terkait tidak ada penebus, tidak ada orang yang di dunia dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kami, kecuali orang yang mendirikan sholat, illal musallin. Jadi orang-orang yang menjalankan sholat itu memiliki tebusan. Apa tebusannya? Amalan sholatnya. Banyak hadits yang menjelaskan sholat itu penghapus dosa. Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Itu jelas. Da'imun. Itu jelas dalam agama kami. Nah, sehingga kami tidak membutuhkan orang lain yang menebus dan menghapus dosa kami. Itu Allah melalui amalan-amalan kami. Makanya di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Pengkhotbah 12:14, menurut
perbuatannya masing-masing. Matius 16:27 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5:29 menurut perbuatannya masing-masing. Yohanes 5 nomor 2 menurut semua, menurut perbuatan masing-masing. Yehezkiel 18:30 menurut perbuatan masing-masing. Jadi tidak ada orang kemudian dari hasil karya pembunuhan orang-orang jahat terhadap orang benar berubah alih menjadi tebusan. Tidak ada itu. Nah, terkait dalil Al-Quran yang saudara bawa, Anda harus sadar bahwa orang kafir itu tempatnya memang di neraka. Qala dakhulu fi umamim qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Jadi orang kafir di neraka. Itu jelas itu. Sementara orang beriman itu masuk ke surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Tak ada tebusan-tebusan, tak ada. Orang kafir tempatnya di neraka. Orang beriman tempatnya di surga. Ketika orang beriman ini mati membawa dosa, tapi bukan dosa kesyirikan, Allah kemudian memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Orang kafirnya sudah ada di neraka. Jadi Anda harus memahami, makanya dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 46, orang Islam itu mendapatkan 2 kali surga. Karena kenapa? Surga yang sejatinya diperuntukkan untuk orang yang masuk ke neraka, itu ternyata mati dalam kekafiran sehingga surganya diambil oleh umat Islam. Begitu juga neraka. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Araf ayat 38, orang kafir itu berlipat ganda nerakanya. Kenapa? Yang tadinya orang-orang yang beriman, yang padanya ada neraka, karena diampuni oleh Allah, nerakanya itu diberikan kepada memang orang yang sudah ada di dalam. Makanya 2 kali lipat orang kafir itu di neraka. Jadi nggak ada tebusan-tebusan gitu, Bang. Oke, sudah. Ya. Oke. Tunggu. Tunggu, 30 detik lagi. 30 detik Udah lagi. jelas itu, sudah bagus. 30 detik lagi. Jadi sejauh ini, saudara-saudara, di dalam Kejadian 49 nomor 27, sangat jelas dikatakan bahwasanya saudara mengatakan Kristen tidak membunuh Yesus. Betul. Itu betul. Kristen tidak membunuh Yesus. Tetapi hal yang Anda imani adalah hasil rampasan dari Yahudi orang Farisi. Yaitu prosesi penangkapan terhadap Yesus dijual kepada Romawi Yunani, Anda imani sebagai penebusan dosa. Itulah yang dinubuatkan Kejadian 49:27, keturunan Benyamin Paulus akan merampas hasil jarahannya dan membagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Ini yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke. Bentar, Boleh nggak, Bang Bro John? Jonto, sebentar. Bang Malikin, Gini, saya gini. boleh sedikit nggak? Oh ya, silakan. Sedikit aja, cuma sedikit aja. Jadi gini, Bang Suma, kamu ini udah blunder loh. Kamu bilang umat Islam tuh udah pasti masuk surga karena pemberitahuan oleh Allah SWT-mu. Padahal kamu lupa di Maryam 71 dan 72 itu bagi orang Islam pasti masuk neraka. Kan itu hanya orang yang bertakwa kan akan masuk surga, betul nggak? Jadi kalau umat Islam mau masuk surga itu harus bertakwa. Kamu harus baca juga di Al-Maidah ayat 46 itu. Harus bertakwa, harus ikut Taurat dan Injil. Itu kamu lupa berarti ayat itu yang dibuka oleh Bang Malikil tadi. Itu masa tidak masuk logika manusia bisa menebus manusia. Hanya Sang Maha Kuasa itu yang bisa menebus manusia yang namanya dari dosa. Kalau kalian itu sudah ditetapkan di Maryam 71 dan 72 itu masuk neraka. Oke, bro, Hanya yang bertakwa itu yang masuk surga. Tapi kalau kau lihat, oke, lanjut sudah Malik. Oke, sabar dulu Bang Malik, sabar. Saya dulu sedikit saja. 4 detik. Jadi kata Yesus kepada kita semua, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Itu ayat kuncinya Yesus Kristus ya. Oke, silakan Bang Malikil. Oke, ya. Jadi narasi kawan kita Suma saya batalkan, saya hantam dengan Qur'annya, gini ya. Sini loh. Dan seluruh orang di bumi all in. Dan seluruh orang di bumi all in termasuk Muhammad. Karena seluruh orang, kecuali Muhammad itu tidak di bumi. Dan seluruh orang di bumi kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi orang di bumi mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi tidak ada manusia yang bisa menebus dirinya.
Sebenarnya di sini ada narasi inkonsisten, tetapi nggak apa-apa, cuma nggak sadar. Narasi inkonsistennya di mana? Di dalam hadis. Ternyata ada orang yang bisa menebus. Ya, tapi masih kita bisa bahas ini. Ya, memang tidak ada orang yang bisa menebus itu tanpa harus masuk ke neraka. Jadi di Al-Ma'arij di sini dikatakan memang tidak ada orang yang bisa menebus dirinya supaya dia tidak masuk neraka. Tidak ada. Semuanya masuk neraka. Nah, ketika sudah masuk neraka, baru dia ditebus dengan ini dan itu. Ya, ditebus dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, ini poinnya ya. Pada suatu hari kiamat, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi kalau berbicara tentang tebusan dan apa yang ditebus, ya, yang menebus ini yang lebih bernilai, itu logiknya. Ya, yang menebus ini lebih bernilai. Kenapa yang menebus ini yang lebih bernilai? Karena yang menebus ini bisa membebaskan yang tidak bernilai itu dari penghukuman. Jadi yang menebus ini adalah yang bernilai. Nah, logikanya di dalam kawan muslim, kafir ini seburuk makhluk. Bagaimana seburuk makhluk ini bisa bernilai? Nih, ini nilai logik barter, nilai logik barter. Menebus dan ditebus itu yang tidak bernilai. Penebusnya ini bernilai. Kenapa penebusnya ini bernilai? Karena penebus ini bisa membuat yang ditebus itu bernilai. Itu pahamnya, jangan salah, ya. Nah, Nasrani maupun Yahudi adalah penebus. Lalu semua berkata bahwa orang itu tidak memikul dosa. Memang tidak ada. Kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia satu memikul dosa yang lain. Tidak. Justru Tuhan yang memikul semua itu. Manusia tidak akan mampu, kawan. Nah, tetapi apa yang Anda ajarkan di dalam iman Anda? Kita baca. Saya bantah dengan dalilmu. Di hari kiamat kelak, muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa tidak ada pemikul dosa? Dosa Anda itu semua dipikul oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Itu juga tervalidasi di dalam Quran. Nah, di dalam Lag kayaknya dia. Nge-lag. Gak ada suara. Nge-lag. Jangan sampai dia sedang menangis itu. Mati lampu kayaknya. Wifi-nya mati. Enggak, mandi tentara. Biasanya mandi tentara. Tuh kan. Aduh, mentah. Nge-lag. Oke, boleh saya teman-teman. Ya, silakan lanjut dulu. Oke, baik. Silakan. Jadi hadits yang dibawa itu sudah jelas. Allah kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Kan sudah jelas ayatnya, dia sendiri, saudara siapa Herdi sendiri. Allah menghapuskan dosa-dosanya. Berarti sudah diampuni dosanya. Lalu kemudian orang kafir itu kan memang sudah ditujukan kepada neraka. Tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Al-Quran mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ya karena menyekutukan dirinya, yaitu syirik, dan dia mengampuni semua dosa selain daripada syirik itu. Semua dosa diampuni kecuali yang syirik. Syirik itu apa? Menduakan Tuhan, menyembah selain daripada Tuhan. Lalu kemudian saudara Herdi tadi mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ya, di situ dikatakan bahwasanya wa man fil ardi jami'a tsumma yanji, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan untuk dapat menyelamatkan mereka. Kalla innaha laza, sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Tetapi apa ayat selanjutnya? Allah menerangkan illa, kecuali illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat. Sholatnya itulah yang menjadi tebusan bagi mereka. Makanya di dalam agama kami, sholat itu adalah penggugur, penghapus daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan. Jadi jelas itu. Saudara Hedi hanya membaca sepotong. Kemudian saudara saya tadi, surah Maryam 71.
ayatnya dari ayat 64 sampai ke ayat 71 itu berbicara tentang orang-orang kafir. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu jelas bahwa sesudah menceritakan tentang orang-orang kafir, Allah kemudian memberi peringatan bahwa seluruh manusia, bukan cuma Islam, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Bukan masuk ke neraka, mendatangi semua manusia. Sabar. Semua orang akan mendatangi neraka. Semua manusia, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, Islam, semua akan mendatangi. Tetapi Allah mengatakan apa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim, orang kafir di dalamnya. Jelas itu, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di kami. Kamu menarasikan yang di surah Maryam ayat 71 dan 72 itu kamu menarasikan buat orang kafir. Di situ sudah sangat jelas. Itu bagi orang Islam. Nggak ada bung. Di situ jelas. Begini. Kami yang tahu. Wa im minkum. Sekarang begini. Tidak ada seorang pun. Itu menurut kamu Suma. Jadi Tuhan Yesus bilang begini sekali lagi ya. Silakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tuhan Yesus ya, ingat ini kata Tuhan Yesus. Oke. Terus kenapa dibunuh kalau dia kebenaran? Kenapa dibunuh kalau dia kebenaran? Dengar dulu. Jawabannya kebenaran dan hidup. Yohanes 1. Iya, kenapa dibunuh kalau dia kebenaran? Kenapa? Ya itu nanti kamu cari sendiri aja. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dibunuh? Kalau dia kebenaran justru tidak boleh dibunuh. Dengar dulu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada barang siapa yang datang kepadaku. Ya. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, yaitu surga, harus melalui Yesus Kristus. Ya terus kenapa dibunuh kalau begitu? Kami ini bukan kami yang membunuh. Dengar lagi saya katakan. Yang membunuh dia bukan kami. Iya, tapi Anda nikmati. Bukan, kami percaya bahwa dia telah. Kenapa? Karena kamu. Ya, karena kita. Kenapa dibunuh? Kalau Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, kenapa dia dibunuh malah? Karena kita orang ini berdosa jawabannya. ini, yang bodoh ini yang melakukan itu. Tapi kami orang Kristen percaya dengan kematian ini dia membawa kita kepada kekekalan. Seperti saudara, dengar dulu, seperti saudara punya aula itu, katakan itu. Kami ada satu Tuhan yang bisa menyelamatkan kami dari siksa neraka yang aulamu itu berikan. Nah, kamu bisa, Bro. Kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus, kamu tetap dalam neraka. Itu artinya. Yang diusir Yesus siapa di dalam Matius? Yang diusir malah adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Itulah mereka yang diusir oleh Yesus. Tidak semua orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan langit. Kan gitu. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu? Hanyalah daripada kalian semua berbuat kejahatan. Kan gitu. Kalian semua umat manusia ini akan masuk ke dalam neraka dan itu tepat. Mendatangi, Bung, mendatangi, Bung, bedakan. Dan kamu tidak akan bebas dari situ kalau kami sama di dalam kitab saudara Markus 9:49 ya, semua manusia akan masuk ke dalam api neraka. Itu sama di kitab saudara. Coba Anda baca Markus 9. Ngomong satu-satu aja dulu. Tadi pertanyaannya kata Allah kamu, kata Allahmu, tidak ada satu orang pun yang akan lolos dari dalam. Dengar dulu. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari api neraka, ya. Iya, termasuk api neraka Kristen yang dibuat oleh Allah kamu. Iya, tetapi sama. Dengar dulu, tetapi kami orang Kristen percaya kepada perkataan Yesus Kristus, yaitu mana perkataannya bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya terus kalau dia jalan kenapa dibunuh? Barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati di dalam api neraka Allah kamu. Kalau percaya jangan dibunuh. Udah. Kan gitu. Bukan Anda sabar Bung, 10 detik. Anda baca Markus 9 nomor 49. Karena setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Dengar ya. Dengar saya kasih tahu. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan begini. Ya, dengarlah hai
manusia umat di bumi ini bahwa Yesus Kristus sesembahanmu itu adalah ada di Yesus ulangan, yang ada esa. di ulangan Udah. begitu. Jangan dipretelin kitabnya orang. Bro John. Sudah. Jangan. Itu iman. Jadi dalam berargumen itu harus bisa mematahkan argumen lawan, harus bisa menyumbat mulut lawan. Markus 9:49. Dengan iman itu nggak bisa. Karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Ayo. Kayak mana tuh? Iya, karena Kita simpen dulu. pada Yesus Oke ya. Abbas, juga. Ya. kita simpan dulu, Bro John. Kita simpan dulu itu Markus itu. Kita clear dulu di topik sebelumnya. Di Ya, topik betul. sebelumnya kalau belum clear, kita Betul, jangan dulu melebar. Begitu. Kita enak diskusi itu begitu. Iya. Saling tajam. You tajam, saya tajam, begitu. Oke, kembali narasi saya. Yesus itu orang benar. Kalau dia orang benar, maka dia tidak boleh dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kesalahan fatal. Pelakunya dihukum neraka, dan yang mengimaninya juga sudah pasti mengimani sesuatu yang salah. Demikian. Ya. Jadi itu pun tadi sebenarnya saya sudah sumbat mulutmu. Argumenmu sudah saya patahkan sebenarnya. Jadi kalau orang buta dikenakan pasal pidana itu nggak bisa, karena dia nggak bisa baca, dilarang menebang pohon, dia nggak bisa baca itu. Jadi mengenai hukum dan ketetapan itu nggak bisa diberlakukan oleh hakim. Pernyataan bahwa kamu tidak boleh membunuh orang benar, ini sudah ada jawabannya di Yohanes 1. Maka Abbas kalau mau merekonstruksi kronologis dari yang ada itu, menyatakan bahwa Yesus terbunuh maka Yesus orang fasik, ini salah karena mereka ini tidak mengenal, dikatakan tidak mengenal. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa Yesus adalah orang fasik sehingga dia tersalib. Nggak bisa. Nah, dia orang benar kan? Orang benar. Nah, terus pembunuhannya itu adalah suatu tindakan benar atau salah? Pembunuhan itu terjadi karena mereka tidak mengenal dia. Oke, bukan dia mereka. datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Oke, sekarang pembunuhan terhadap Yesus itu benar atau tidak? Benar. Terjadi. Benar. Terjadi. Tindakan terhadap Yesus, pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan benar atau perbuatan salah? Perbuatan salah. Perbuatan salah. Jika orang ini mengenal, jika mereka mengenal dia, berarti penyaliban itu salah atau benar menurut saudara? Benar terjadi. Iya, benar terjadi. Tapi tindakan menyalibkan Yesus itu tindakan benar atau tindakan salah? Salah. Salah. Lalu kalau itu tindakan salah, lalu dari mana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah karya Tuhan? Karena mereka melakukan itu dari ketidakmengenalan mereka itu terhadap dia yang disalibkan itu. Itu sebabnya dalam Nats diberitahukan setelah peristiwa itu semua terjadi, para murid Rasul mengalami menerima Roh Kudus, mereka mengulangi kembali. Itu sebabnya Allah telah menjadikan yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya ngasih tahu bahwa yang kamu salibkan itu dia. Itu yang dijajakan oleh Farisi kepada Romawi Yunani. Sekarang ketika penyaliban Yesus itu adalah sebuah kesalahan, kenapa Anda mendukung kesalahan? Bukan mendukung kesalahan. Itu Yohanes bukan kepada orang Asia, bukan kepada orang Yunani. Yohanes katanya pembunuhan Yesus itu adalah kesalahan. Katanya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan, pelanggaran perintah Tuhan. Terus kenapa Anda mendukung pembunuhan itu? Kenapa? Sama begitu tadi dari ilustrasi tadi, orang buta ini nggak bisa disalahkan karena dia nggak bisa baca peraturan itu. Anda mendukung suatu kesalahan terhadap firman Tuhan, itu apa namanya? Karena kita sekarang posisi di sini, di luar peristiwa yang telah jauh terjadi, kita bisa menyimpulkan, oh mereka salah, dan membenarkan narasi dalam Yohanes 1 itu benar. Jadi saya di sini kalau posisinya, Anda sudah mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan,
Berarti penyaliban itu adalah kesalahan. Mengimani Tes. penyaliban sebagai keselamatan itu adalah sebuah kesalahan. Itu kesimpulannya. Halo, halo. Enggak begitu, bro. Abah. Enggak Halo, halo. Ada satu Halo. mukjizat kebangkitan. Tes. Suara saya bisa terdengar nggak, bro? Ya, terdengar, bisa, terdengar. bisa. Halo, halo. Ya. Iya, Jadi enggak. kesimpulannya di situ ya, bahwa penyaliban itu adalah kesalahan dan orang yang mengimani sebuah kesalahan itu adalah sebuah kesesatan. Itu kesimpulan saya. Ya, karena saya posisi sekarang di sini sudah menerima kebenaran Yohanes 1 itu. Posisi saya di situ. Bahwa mereka yang telah menyalibkan Kristus itu mereka tidak mengenal siapa yang datang itu. Mereka tidak mengenal. Bro. Seandainya mereka Bro, mengenal begini itu tidak sebentar. akan terjadi. Brojo Freaky TV, tolong sebentar. kasih kesempatan dulu Bang. Iya, Bang Malik. kawan-kawan, listrik di tempat saya padam. Jadi ini gambar saya di sebelah mana, bro? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jaringan. Ya, nantilah. Jadi jaringan Iya, yang kalau listriknya udah nyala, saya gabung lagi ya, bro. Semua punya hidung. Iya, iya. Iya, lanjut. Iya. Teridentifikasi, tapi wujudnya nggak ada, bro. Tapi lu Iya, jadi- teridentifikasi. Jaringannya ini nggak Pertanyaan. stabil karena listrik padam. Pertanyaan Ya, jadi semuanya begitu adalah- ilustrasinya. Ini dulu. Pertanyaan Kalau mau maka- merekonstruksi, Oh ya udah. ada lanjut. ilustrasi mendekati itu untuk kita bisa memahami itu peristiwa yang telah terjadi itu. Ilustrasinya itu orang buta tersebut tidak bisa dikenai pasal karena dia tidak tahu ada tertulis itu. Demikian juga orang-orang yang menyalibkan ini, mereka tidak tahu, tidak mengenal. Itu sebabnya dalam nats di nats yang lain ada pemberitahuan, itu sebabnya Allah telah menjadikan yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ngasih tahu. Artinya mereka memang benar dalam Yohanes 1 itu, narasi itu mereka tidak mengenal. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi tentang Keluaran 23 itu tadi, Keluaran yang tadi Abbas bawakan itu tadi, itu nggak bisa kena kepada yang telah menyalibkan Kristus. Kenapa? Itu nggak berlaku, bro. Apa alasannya? Karena Yohanes 1 sudah mengatakan kepada kita, Yohanes dia 1 datang itu kepada Yohanes 1 itu muncul belakangan, Bung. Ini firman Nah, Tuhan nggak boleh dari gitu, sejak bro. zaman Musa. Nah, Yang lebih, nggak boleh yang lebih begitu. belakangan begini Suma, yang lebih belakangan Nggak boleh Allah begitu, datang bro. bahwa itu tidak terjadi. Lu pegang Enggak. nats ini, lu Jadi nggak gini. pegang nats ini. Jadi Nggak gini, boleh Bung. begitu, harus komprehensif. Ketika Jadi Yesus datang, kalau you mau merekonstruksi ya dengan narasi, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, lu mau masuk merekonstruksi peristiwa kronologis itu, lu nggak bisa. ya artinya Nggak bisa, bro. artinya kitab saudara Jadi lu jangan bertanya membenarkan. lagi. Artinya kitab Hari-hari saudara. selanjutnya, hari-hari selanjutnya lu nggak bisa masuk lagi untuk merekonstruksi itu. Nggak bisa lagi, bro. Karena kamu sudah diberikan jawaban bahwa mereka yang menyalibkan dia itu tidak mengenal dia. Itu jawabannya. Dan Oke. apakah mereka bersalah? Tidak bersalah. Hah? Karena mereka dikatakan tidak mengenal dia. Tidak bersalah. Aduh. Karena mereka tidak mengenal dia. Berarti Orang upah buta pembunuhan yang menebang pohon itu tidak bersalah. Berarti karena upah- dia menebang itu dalam ketidaktahuannya. berarti upah Kenapa? pembunuhan Dalam ketidaktahuannya dia tidak bisa baca. berarti upah pembunuhan terhadap orang Jadi benar lain itu surga. hari, Bung, upah pembunuhan Gimana? terhadap orang Ya. yang benar itu surga gitu. Siapa yang tempat- bunuh? Jadi upah pembunuhan terhadap Yesus itu menurut adalah kamu, surga Suma, gitu menurut saudara. Menurut kamu Suma kan kamu bilang dari Enggak, tadi pembunuhan Iya, Yesus itu iya, tidak iya, bersalah sabar, katanya. sabar. Jadi Sabar, pelaku karena- pembunuhan itu dapat surga gitu. Gini, karena kan mereka nggak tahu bahwa dia Dari itu mana Anda Allah mengatakan itu sendiri. mereka tidak tahu? Sementara karena mereka kitab nggak Taurat tahu. itu adalah kitab Yohanes mereka. Itu kitab mereka, itu Bu. Yohanes 1. Iya, dengar, Kitab dengar. Keluaran Itu itu kitab orang mereka. Yahudi. Mereka tahu Yesus itu adalah orang yang Cuma- tidak bersalah. Pilatus mengatakan tidak bersalah. Dia Herodes mengatakan menyamakan, tidak bersalah. dia bilang dia Kemudian adalah firman anak Tuhannya Allah. mengatakan Sabar, dia sabar. adalah Kita anak diskusi. Tuhan.
Diskusi Dia itu adalah orang yang diskusi dekat apa dengan ini? Tuhan. Lalu Ini kenapa mau kemudian diskusi Anda membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar? ini mau diskusi teratur atau Ya sabar, ribut karena tadi? saya cuma sendiri di sini, Bung. Kalian dari tadi ngomong banyak Iya, mulut. kalau Sabar dulu. enggak Belum bro, selesai Anda ngomong lagi. kamu Belum kan selesai, bertanya, ini baru mau Prikitiu jawab. Anda muncul Kamu lagi. udah Habis itu nanti ribut. Gento muncul lagi. Bukan, karena begini, pemahaman Islam udah itu, clear ya, pemahaman Islam Abbas. itu tidak bisa Abbas. Ya, disamakan sudah dengan clear, sudah pemahaman clear. Kristen. Bahwa pembunuh Sudah clear Yesus ya. rupanya adalah surga, betul? Ya kami masuk surga Kita karena clear bukan kami dulu. yang membunuh. Bukan kamu, Sebelum di bukan Anda, pertanyaan saya tanya. selanjutnya, Bukan Makanya. Kristen. Sebelum ke Kristen pertanyaan ini selanjutnya, clear adalah dulu. oknum yang Kacau. mengambil harta rampasan yang dibawa oleh orang Farisi ke kalian. Makanya Abbas, setelah Abbas, kamu punya pertanyaan selanjutnya kan? Hal yang harus kamu Iya, ketahui. pertanyaan saya adalah, Tidak ada. apakah Iya. upah bagi pembunuh Yesus itu adalah surga? Jawab. Yang ini Iya, itu pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah pembunuh Yesus itu mendapatkan surga? Sebentar, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Neraka seperti Sebentar. selamat, tetapi kamu yang sudah tahu Yesus itu juru selamat. Tadi katanya tidak bersalah, Kamu akan karena dia masuk tidak neraka. tahu. Teman-teman, sebentar. Yang mana yang benar ini? Gini, Ayo. Zuma, bersyukurlah dia yang menciptakan kami, dia bertanggung jawab untuk kesalahan yang pernah dilakukan nggak oleh moyang kami. Nggak bisa. Itu terbantah dalil. Dia Tuhan kami bertanggung jawab. Terbantahkan oleh dalil di dalam kitab saudara sendiri. Begini aja. Nggak bisa. Kenapa Allah kamu itu datang memutarbalikkan Nggak bisa. ini? Nggak bisa. Dengan Tuhan kamu yang tidak bertanggung jawab. Allah Mazmur kamu itu 62 begini. Allah kamu bahwa itu mengatakan Tuhan bahwa akan membalas Yesus orang tidak menurut disalibkan. perbuatannya masing-masing. Jadi jangan mimpi kalian ditebus. Dengar Masa kata-kata iya Zuma. karya setan, Mereka karya membunuh- iblis mereka yang membunuh Yesus. Anda jadikan karena sebagai iblis acuan Yesus itu untuk menghapus dosa neraka. kalian. Itu nyambungnya di mana, Bung? Bapa ampunilah mereka Karya karena mereka iblis, tidak tahu apa yang mereka karya perbuat. iblis Anda Tetapi jadikan Zuma, sebagai kamu tameng sudah untuk tahu menghapus Yesus dosa-dosa sebagai kalian. juru selamat. Itu gimana Karya ceritanya? iblis Niat baik selamatan. maka Ah, jangan neraka mendekat Zuma. katanya. Nah, Zuma, Yesus saya mengatakan bersyukur untuk Yesus salah yang sudah satu Karya dari iblis itu antara neraka. kalian Zuma, itu karya iblis adalah neraka. iblis. Kamu, Yesus Iya, mengatakan neraka itu. Neraka. Muhammad Pasti bersabda, orang-orangnya masuk di hari dalam kiamat neraka. kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya, termasuk Zuma, Mama Zuma, Nenek Zuma, semua muslim di seluruh dunia membawa dosa Masuk mereka neraka. sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani jangan dipersulit ibadahnya, biarkan mereka beribadah supaya apa? Kuat menanggung dosa kalian nanti Zuma, gitu Zuma. Jadi kamu nggak percaya dengan dosa waris, tetapi di sisi lain Neraka. Big Boss kamu memerintahkan apa? Untuk membunuh Cica hanya karena dahulu Cica ikut membantu meniupkan api turun untuk membakar semuanya. Ibrahim alaihissalam. Dongeng Cica yang mulutnya sebesar upil bagaimana bisa meniup api? Tapi Zuma, saya bersyukur dia yang datang mengorbankan dirinya, dia bertanggung jawab sebagai pencipta saya untuk penebusan dosa saya. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak mendapatkan dosa karena kenapa? Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka kecuali Zuma. Karena apa yang diperbuat oleh mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampunilah mereka. Jadi mereka tidak berdosa. Sedangkan untuk Zuma, kamu berdosa besar sekali. Kamu yang sudah tahu tidak ada keselamatan di dalam agama kamu, tidak ada keselamatan di dalam ajaran kamu. Tetapi kamu sudah tahu Yesus sebagai juru selamat, kamu nggak mau terima Yesus, maka celakalah kamu Zuma. Dan Tuhan kamu tidak bertanggung jawab sedikit pun untuk dosa-dosa kamu Zuma, melainkan Yahudi dan Nasrani yang mempertanggungjawabkan menanggung dosa-dosa untuk kamu. Tuhan kamu bisa apa? Hanya bisa bertahyul dan hanya bisa berangan-angan dan tidak bisa mengapa-ngapain Zuma. Demikian Zuma, billahi taufiq wal hidayah. Semoga Zuma cepat dibaptis dan tinggalkan ajaran itu. Jadi sebenarnya tadi kalau nggak dipotong tadi, oh iya. Tunggu dulu kawan-kawan ya. Jadi ya sudah selesai semuanya. Kita maafkan saja ya. Sudah ada komparasi juga dari kawan-kawan yang tadi Zuma bilang yang di Maryam itu hanya mendatangi. Ulama Zuma menyatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, dia menyatakan apa? Sebagian lainnya menyatakan bahwa
semua manusia memasukinya apa? Memasuki neraka. Maryam tadi yang di 21. Jadi Neraka. termasuk Zuma ini, Iya, Bang cicit Zuma Det, Iya, semuanya tadi udah. memasuki. Bang Det. Tadi makanya saya Tadi semua itu bilang. udah ditampilkan. Tadi semua itu udah ditampilkan dan dikonfirmasi juga sama semua. Iya, dia mengiyakan itu. Jadi semuanya kan Dia ke tidak neraka, mengiyakan kalau menurut itu, dia. malah dia bilang Bang Tom, yang saya bawa tadi di surah Maryam 7172 itu sudah jelas-jelas ditunjukkan kepada Islam pasti masuk neraka, tapi yang bertakwa itu bisa masuk surga. Makanya di surah Maryam yang saya bawa tadi. Nah, itu kita bisa baca itu di Al-Maidah 46 itu. Yang bertakwa itu yang ikut ajaran yang ditulis oleh Taurat dan Injil. Iya. Itu mereka Kenapa harus orang Islam sabar harus dulu, masuk Bang neraka? Don. Udahlah, saya tutup aja nih Komal dah. Kawan-kawan begini loh. Bahasnya santai-santai aja, bro. Begini, santai Balik ke aja topik gitu. bebas tadi. Orangnya Enggak, sudah saya ngapain dia turunkan. harus harus memframing, dan orang harus terima framing dia. Karena memang tidak ada di Alkitab yang menyatakan para pembunuh Yesus itu masuk neraka atau dapat pahala. Enggak tertulis, ngapain kamu nambah-nambahkan? Ini bukan kitab suci Saya kamu. turun dulu Bang Tom Kalau ya. nggak ada Lanjut tanda aktivitas tutup dulu, kurung Bang nggak Det, sah. semua Tuhan Yesus memberkati. Jadi gini. Dari Jadi tadi yang saya nggak udah tertulis jangan turunkan. ditambah-tambahin. Karena Yesus sudah berkata, Dari tadi- Bapa ampunilah mereka. Iya, dari tadi saya sudah turunkan Suma. Kenapa saya turunkan? Karena baterai ini HP udah lowbat. Ya kalau tutup tiba-tiba nanti orang bisa salah paham ya. Udah tinggal berapa persen kawan-kawan. Jadi saya turunkan dia, baru kita closing lah baik-baik. Itu maksud saya. Tapi teman-teman gak kasih saya kesempatan ngomong nih. Oke, silakan. Jadi Host, silakan. jadi gini ya kawan-kawan ya. Lanjut, Bro. Nah, tadi sudah Iya. Tadi sudah dilakukan komparasi ya. Dan terakhir Brodet tadi juga sudah menyampaikan bahwa di membuka kitab dari mereka hadis dan Quran. Yang tadi juga sudah dibuka sama Bro Malikil sebenarnya kan. Nah, jadi sudah terjadi komparasi, sudah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak nih? Cek, suara saya kedengaran, sahabat? Cek, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal dialog tadi ya teman-teman. Jadi dari awal dialog kita sudah menyaksikan bagaimana kemudian saudara Herdi dan juga timnya tidak mampu kemudian memberikan narasi yang sempurna terkait dengan iman mereka. Mereka justru kalang kabut, ya. Mereka kalang kabut kemudian untuk menjelaskan seperti apa konsep penyaliban Yesus itu. Yang satu mengatakan tidak ada narasi surga ataupun neraka. Yang satu mengatakan perbuatan mereka adalah kesalahan, itu adalah perbuatan dosa. Yang satu mengatakan itu tidak salah karena mereka tidak tahu. Ibarat orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang bodoh menebang pohon, kata dia gitu ya. Ini semua apa yang mereka narasikan tidak ada yang rasional. Ya, saya katakan demikian tidak ada yang rasional karena apa yang mereka praktekkan, apa yang mereka ajarkan itu berbantah-bantahan satu sama yang lain. Mereka hanya bisa menjelaskan ke kita titik perkara di mana Yesus itu katanya ini korban Tuhan, kemudian apalagi juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Tapi faktanya kenapa dibunuh kalau Yesus itu adalah orang yang benar? Kalau Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak berdosa, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup, ya nggak boleh dibunuh dong. Harus diikuti ajarannya. Jangan dibunuh. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru Yesus itu dibunuh. Kan gitu. Yesus justru kemudian dijadikan korban.
Itulah yang saya katakan bahwasanya ajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel dan ajaran Kristen hari ini itu berbeda dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah hukum Taurat, ajaran Kristen adalah hukum Kristen, hukum Paulus, ya, hukum pembatalan terhadap semua firman Tuhan. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan hukum Taurat. Lalu kemudian Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan mereka menyembah kepada Allah. Jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Terus tujuan daripada pembunuhan Yesus katanya itu adalah untuk menebus, menjadi juru selamat. Apa hubungannya? Sebenarnya kalau mereka ingin jujur menggunakan akal, yang berjasa sebenarnya itu adalah tentara Romawi. Ya, maka sebenarnya juru selamat mereka itu adalah penyalib Yesus. Itulah juru selamatnya. Yang menyalib Yesus inilah juru selamatnya Kristen. Sebab kalau penyalib Yesus tidak menyalib Yesus, maka ya tidak mungkin kemudian mereka mendapatkan penebusan dosa. Ini kekeliruan dari saudara-saudara kita Kristen di dalam memahami imannya, ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan ke depannya mereka bisa tersadarkan, mereka bisa kemudian menyadari, bisa merenungkan, mendapatkan versi kebenaran itu. Bahwasanya di dalam kitab Kejadian memang diterangkan begini, wahai Benyamin, engkau adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu petang ia akan membagikan rampasannya. Nah, sedangkan di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dirinya begini, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, aku dari suku Benyamin. Berarti ketika dia mengatakan aku dari suku Benyamin, jelas suku Benyamin akan seperti serigala, memangsa-mangsanya di pagi hari dan membagi-bagikan rampasannya pada sore hari. Nah, inilah yang terjadi. Mereka membunuh oknum yang ditengarai sama seperti Yesus, ya, yang adalah nabi dan utusan kepada Bani Israel. Lalu dia ambil itu, dia olah menjadikan sebuah konsep agama, lalu dijajakan kepada Romawi dan Yunani yang memang sudah memiliki konsep dewa nuzul, mati bangkit pada hari ketiga sebagai juru selamat. Nah, dijual kepada, dia bagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Nubuatan daripada Kejadian 49 itu betul-betul terjadi. Nah, seperti itu saudara-saudara saya yang dikasihi. Ya, saya kira cukup ya apa yang kita sajikan. Nah, ini di layar saudara, saudara melihat keadaan masjid kita per tanggal 5. Alhamdulillah sudah rampung semua pavingnya ya. Tinggal kita butuhkan lampu sorot untuk menerangi area parkir masjid. Nah, ini kita lihat saudara-saudara sekalian. Jadi kiranya apa yang ada di video ini sebagai ajang laporan juga kepada saudara-saudara. Insya Allah nanti bendahara kita akan mengumumkan anggaran yang digunakan oleh pembangunan masjid. Yang pasti masjid kita ini menghabiskan anggaran di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar karena memang material yang didatangkan itu berasal dari bawah, agak berat. Kemudian muatannya, angkutannya sampai ke atas puncak, sehingga yang tadinya biayanya harusnya tidak seperti yang ada, tetapi itu terdongkrak biayanya disebabkan karena medan yang ditempuh itu tidak seperti pemukiman biasanya. Nah, ini kita lihat saudara-saudara, saya perhatikan, kita perhatikan sama-sama ya. Alhamdulillah di luarnya sudah pada rampung, tinggal area parkirnya aja yang membutuhkan lampu sorot ya, dari sisi kiri kanan muka belakang. Ini kita lihat, insya Allah tanggal 30 kita akan resmikan, sehingga saya harap teman-teman supaya bisa hadir di peresmian masjid yang kita cintai ini ya. Nah, ini teman-teman, area depannya, area sampingnya semuanya sudah dipasangin paving ya, sehingga kita bisa melihat begitu megahnya. Hanya saja kekurangan pencahayaan dari sisi luar.
yang menyorot badan masjid. Nah, oke. Ini berada di Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasang, Desa Timbuseng ya, Dusun Parasui, yang dikenal dengan area wisata Bolangi. Area wisata Bolangi, masjid kita tepat berada di depan wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, kita lihat pada siang hari ya. Ini keadaannya pada siang hari. Ya, kita lihat sebentar sebelum kita tutup. Nah, ini pada siang hari, saudara-saudara. Kita lihat. Ini siang hari ya. Sedikit saya menyampaikan. Sudah di paving dari arah kiri ke kanan, depan juga sudah. Nah, tinggal dirapikan dan juga akan diadakan penanaman bunga di sekeliling masjid kita. Kita lihat. Ini sebagai laporan saya ya, para netizen semua. Kondisi masjid kita saat sekarang tanggal 5 Juni 2023. Seperti ini keadaannya. Alhamdulillah kita amanah. Dana netizen yang ada di yayasan itu semuanya kita fungsikan untuk pembangunan masjid kita ini. Nah, ini keadaan di siang hari ya, teman. Kita tinggal pesankan namanya, Masjid Nur Maulidah, nanti dipasang di area depan. Ini kita lihat. Nah, ini masjid kita, ini masjid yang akan kita gunakan untuk memperkuat akidah dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gerakan-gerakan mu'alaf, gerakan Yayasan Mu'alaf Center Indonesia. Jadi di masjid kita ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan yang sifatnya membentengi akidah umat dari ronrongan pemurtadan. Di sini juga nanti akan kita dirikan pondok pesantren insyaallah, yang mana pondok pesantrennya itu konsentrasinya terhadap materi-materi terkait dengan pencegahan pemurtadan yang terjadi di Indonesia. Jadi nanti kita imbangkan antara pelajaran umum dengan pelajaran kristologi dan islamologi. Insyaallah. Kami mohon doa pada netizen semua, semoga ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, saya kira gitu ya, sahabat-sahabat. Ya, ini tampilan masjid kita pada malam hari ya. Saya kira cukup, sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang saya sajikan pada siang sampai sore hari ini, karena di sini sudah asar, sudah masuk waktu asar. Jadi saya pamit undur diri. Kiranya apa yang kita sampaikan pada hari ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Kita menjabarkan bagaimana kemudian konsep yang benar sesuai dengan Islam, dan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap apa yang mereka imani sebagai kitab suci, yang nyata bahwa mereka lebih menjagokan, mendahulukan ajaran orang Farisi daripada firman yang datang di dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam, meskipun hanya berupa terjemahan. Oke, saya kira gitu ya, sahabat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya supaya saya selalu sehat, panjang umur. Begitu juga saya doakan semua netizen panjang umur dan sehat selalu bersama dengan keluarga. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.